Halo, Mas Riki. Saya nyapa Mas Riki Mbak langsung Wiwi. keselak gitu. Ada siapa Mas Teguh? Ada Mbak Wiwi. Ini ada Ada Teh Wiwi. dibuka juga. Ada Teh Wiwi. Terus Masya ada Allah. Pak Parman. Masya Allah, ini juga dibuka videonya. Yang buka-buka video kita sapa nih. Dan Boleh, tentunya yang Mas belum Teguh. buka video juga ini ya. Dibukain dulu videonya. Boleh Oke. yang berkenan untuk buka video supaya kita makin hangat gitu ya Kang Hari ya. Satu sama lain bisa melihat. Mungkin ada rekan-rekan kita juga nanti yang ternyata oh dia ikut juga ya di kelas ini. Wah, luar biasa. Ada Bunda Tri dari Mojokerto. Ya Bu. Gimana? Damang Kang. Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. siapa ini ya? Sama Dini Kang. Teh Dini Royhani. Oh. Di Saraswati Bandung. Oke. Nggak kelihatan kita. Fauza. Itu masih Oke. aku Kang. Oh, Bu Dini Saraswati Handayani ketemu sekarang. Ya Bu Dini, selamat malam. Semangat mengejar tesis ya. Mohon doanya Ibu. Ini teh gimana ini teh Ya. hubungannya Mbak Fauza sama Bu Dini teh gimana ceritanya? Ketemu di S2 Kebidanan Kang. Ya. Kebetulan ngajar di S2 Kebidanan. Heeh. Dan ketemu juga sama Bu Fauza sebagai mahasiswa. Kang rekanan di sini ya Kang ya. Ketika dosen dan Masya Allah. mahasiswa ketemu di sini ya. Luar biasa pisan. Bisa disemangati langsung tesisnya di sini. Sekalian sambungan doanya semuanya. Nah, amin. Ya, Bu dosen tolong mudahkan ini ya mahasiswanya ya. Karena kita lagi butuh doa dari banyak orang, jadi tolong supaya kita jadi punya modal doa dari mana-mana. Dimudahkanlah yang bisa dimudahkan ya, please. Oke, baik. Teman-teman semuanya, karena sekarang yang mendaftar khawatir nggak cukup muat di Zoom semuanya ya. Jadi Firmansyah. ya. ACR. Ya, makasih Mbak Rifda. Hari Firmansyah pakai R ya. Kalau nggak jadi cuma hai dong. Oke, dan teman-teman nanti yang mau nggak sempat untuk masuk ke Zoom nanti gitu ya, kita bisa nanti diupdate di YouTube-nya Hari Firmansyah. HARR pakai I. Ya, HARR pakai I Firmansyah R di YouTube. Ada. Jadi karena kita juga live melalui YouTube ya Kang ya. Karena pendaftarnya sepertinya kita YouTube-nya cuma muat 500 orang nih warganya. Alhamdulillah. Zoom-nya hanya muat 500 orang dan sekarang lebih dari 400 yang terdaftar secara masuk ke klik web gitu ya. Terus lagi belum dari teman-teman semuanya. Oke. So, bisa jadi lebih dari itu. Kalau nggak muat, ke YouTube. Oke, terima kasih yang datang dari Palu. Mas Teguh, silakan disapa-sapa dulu. Saya izin 10 menit untuk persiapan. Nanti langsung ketemu sama Mas Pras. Insya Allah jam 8. Siap. Boleh jurnal syukur dulu, boleh apa dulu. But anyway, guys, thank you very much sudah hadir dari awal. Ada Bu Hena. Bu Guru Hena, apa kabar Bu Hena? Terima kasih sudah datang. Bu Endang Hatma Juniwati, hatur nuhun. Nesti. Hai, makasih sudah datang. Bunda Tri dari Mojokerto, Bu Asriana Kiptiah. Terima kasih Bu Kota Ayun. Oke, silakan. Oke, Mas Teguh, silakan ya. Ya. Saya Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Waalaikumsalam. Masih banyak ya. Mas Teguh, ada Mbak Uti dari Rotella, katanya Allah ya Karim. Iya, ada Mbak Uti dari Rotella. Jadi malu ini. Jadi malu. Masya Allah. Persiapan dulu 10 menit, nanti kita ketemuan lagi ya. Silakan Mas Teguh disapa-sapa ya. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak sekali lagi buat yang sudah join. Ini terus bertambah angka partisipan kita pada malam hari ini. Senang sekali bisa menyapa kembali untuk KCR Jam Session pada sesi malam hari ini yang nanti akan ditemani Kang Hari akan ditemani oleh Mas Prasetya Embrata. Wah, luar biasa. Nanti mungkin sebagian dari kita semua sudah kenal dengan dua sosok ini yang nanti akan menemani kita ya selama kurang lebih 1 jam gitu nanti kebersamaan kita. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan kita insight-insight baru tentang bagaimana kita bisa mempertajam kecerdasan emosional kita gitu di masa krisis ini. Dan mudah-mudahan tentunya
ini pengen tahu banget nih kabar dari Anda semua pada saat hari ini. Apakah Anda menyaksikan live jam session hari ini, acara jam session hari ini di mana gitu ya? Boleh tahu ya? Boleh diketik di chatnya. Terus nanti sampaikan sekarang lagi di rumah, atau sekarang lagi di kantor, atau sekarang lagi di jalan. Tadi juga saya lihat ada beberapa yang mohon izin nggak bisa buka video katanya karena harus membersamai anak-anak yang udah pengen tidur gitu. Masya Allah, ini ada yang di kamar, lagi di rumah. Dan tentunya kabarnya baik-baik saja kah? Boleh juga ya di ini kan. Dan sambil kasih tahu sekarang location-nya di mana, gitu. Terus juga dikasih di bawahnya kabar hari ini seperti apa, gitu. Dan juga seharian ini sibuk apa aja sih. Terus ini hari ini ditutup dengan aktivitas kita nanti sama-sama belajar di HCR Jam Session ini bersama Kang Hari dan juga DM Rata. Oke, ini ada yang Bu Lia Komalasari di rumah. Alhamdulillah luar biasa, dahsyat nih Mbak Fitrianti, luar biasa. Lagi di kamar kan, kalau anak izin off dulu, boleh. Alhamdulillah luar biasa, Masya Allah, nyimak dari rumah sambil nyuapin anak-anak makan malam. Waduh. Terus juga tadi ada grup eksklusif webinar gitu ya, katanya Bu Hadriani dari 1 dan 23, ini katanya dibawa semua rombongannya ke sini. Wah, luar biasa, mudah-mudahan belajar bareng ini juga makin bisa mempercepat kita untuk mencapai goals-goals kita di masa depannya as a team tentunya. Wow, di rumah saja Kang sama bayi ya. Wow, izin off dulu boleh. Kabar baik pisan, bahagia bisa berkesempatan dapat ilmu lagi. Oke, ada nggak sih yang dari luar Indonesia, boleh tahu nggak? Sekarang lagi live-nya di luar negeri gitu. Biasanya suka ada nih. Atau yang di Indonesia Timur, siapa boleh yang di Indonesia Timur? Berarti sekarang sudah jam 10 malam. Nanti kalau misalnya kurang lebih 1-2 jam ke depan kebersamaan kita, berarti bisa akhir kalau maksimal 2 jam, kita bisa selesai jam 12 malam di sana. Luar biasa ya. Oke, mohon izin tidak menyalakan video karena sedang menemani anak tidur ya. Rata-rata ini sudah masuk waktu tidur ya. Ada yang masih nguji TA, dari Tegal, lagi di kamar sambil nonton ajak izin off video. Oke, saya Wita, Bu Mazidah Roni. Wah, ini Witanya di mana nih, Bu? Boleh dikasih tahu nggak? Di Makassar kah? Atau di mana? Seperti itu. Oke. Oh, Masya Allah, Mbak Priska, thank you sudah hadir dari Madiun. Wah, luar biasa. Oh, Bali, Mbak Mazidah ya. Mbak Priska bawa pasukan nggak nih? Thank you udah hadir, padahal tadi baru akhir-akhir dikasih tahunya. Ada dosen Polban tuh, Mas Kabul. Kayaknya ketemu koleganya di sini ya. Oke, sebelum kita memulai, salah satu untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita adalah ketika tentunya di kondisi yang penuh keterbatasan saat ini, pandemi. Terus kalau misalnya kita bahas banyak beberapa teman-teman yang bisnisnya sekarang juga lagi down banget, atau bahkan bisa jadi alhamdulillah mungkin mudah-mudahan yang di sini selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengusahakan cita-citanya, tentunya didoakan banget untuk yang bergabung hari ini. Tapi mungkin bisa jadi teman-teman kita, rekan-rekan kita ada yang mungkin juga terputus pekerjaannya karena kondisi pada saat ini, atau banyak lagi masalah-masalah yang luar biasa makin menambah challenging banget untuk kehidupan kita. Nah, cara satu ya untuk bisa kita menguatkan dalam menghadapi masalah-masalah kita adalah terus kita melihat sisi positif yang kita bisa syukuri pada saat hari ini. Boleh dong dituliskan di sini. Oh, ada Pak Ading, Masya Allah. Makasih Pak Ading. Mudah-mudahan Pak Ading juga makin menebar manfaat. Besok kelasnya Pak Ading itu merawat cinta. Mungkin nanti kita akan nyambung lagi ya buat yang gabung di kelasnya Pak Ading. Nah, boleh di-share 3 hal yang disyukuri hari ini banget. 3 hal yang paling disyukuri hari ini, kira-kira apa ya, boleh di-share di sini supaya kita makin kuat. Kita tutup hari ini dengan rasa positif yang luar biasa dan nanti ditambah oleh 2 mentor kita yang akan sharing tentang bagaimana cara mempertajam kecerdasan emosional itu dari orang-orang yang sangat berpengalaman nanti, yaitu Mas Pras dan juga Kang Hari Firmansyah. Boleh ya, 3 hal yang disyukuri dituliskan dulu di sini. Alhamdulillah, 1, bisa beli pampers untuk anak. Masya Allah, itu sangat disyukuri banget. Betul banget. Kalau saya 3 hal yang disyukuri. Oke, 3 hal yang disyukuri hari ini. Alhamdulillah
bangun pagi semuanya dalam keadaan sehat dan bisa berjamaah di masjid. Terus yang kedua, bisa memulai hari dengan lebih pagi juga dan langsung berkoordinasi dengan tim. Dan yang ketiga, hari ini bisa jalan-jalan keluar refresh gitu ya, meskipun tetap dengan protokol kesehatan yang bagus gitu ya, dengan ikhtiar yang luar biasa dari kita, tapi kadang-kadang kita juga butuh gitu ya, refresh, ngelihat ke dunia luar untuk mencari sesuatu nih kondisi yang sekarang, meskipun sekarang harusnya lebih banyak di rumah gitu ya, tapi mungkin bisa kita ambil momen, terus juga kita lihat lokasi-lokasi yang mungkin bisa buat kita refresh lagi, semangat lagi, ngembaliin lagi spirit kita untuk bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita yang mungkin saat ini penuh dengan keterbatasan kayak gitu. Dan itu penting banget rasanya, dan alhamdulillah itu disyukuri banget hari ini bisa ke luar rumah gitu ya, terus sambil mencari inspirasi dan juga bisa berkontakan dengan beberapa orang. Dan tentunya bisa berkontakan untuk sebagian yang tadi saya undang. Saya lihat tadi ada Mbak Friska di sini dari Madiun. Thank you banget sudah join. Saya sambil baca-baca ya. Tadi ada dari Pak Ading nih. Emang udah bilang jangan beli itu. Luar biasa Pak Ading. Terima kasih Pak Ading. Alhamdulillah. Kata Pak Ading. Syukur hari saya di sini bisa menangkap ikan di kolam sendiri, lancar menuangkan ide di laptop, badan sehat fit. Wah, itu penting banget. Kemarin saya lihat Pak Ading juga kayaknya ngelihat peternakan maggot ya sama anak-anak, luar biasa banget. Terus ada Bu Rahmatiah, alhamdulillah hari ini katanya komunikasi produktif dengan anak dan suami lancar, bikin nasi goreng tumben enak. Biasanya nggak enak Bu. Tapi nanti mudah-mudahan ini perlu divalidasi, bisa jadi nanti ini jadi usaha dia. Badan sehat di Kairo. Oh, akhirnya nih ada yang mengaku ya, Bu Rahmatia Bakri dari Kairo. Mudah-mudahan di Kairo tetap sehat semuanya di sana. Boleh di-share jam berapa di Kairo saat ini? Apakah sama kayak di Arab ya? Kalau di Arab kurang lebih kita beda 5-6 jam ya. Oke. Ada Bunda Asnida, alhamdulillah sehat, bisa ibadah, ketemu anak cucu. Oh, Masya Allah. Ketemu anak dan cucu. Berarti beliau udah menjadi seorang nenek ya, Bunda Asnida, Masya Allah. Dan sekarang tetap belajar bareng kita. Jam 3 sore, Bunda Rahmatia. Kang dari Kairo hadir, Kang Hari. Ya, makasih Bu Rahmatia Bakri sudah hadir. Sahabat-sahabat semuanya, Om Teguh bisa kita lanjut langsung ya ke materi, karena kita sudah jam 8. Sudah ada jam 8. Yang sudah hadir dari awal, terima kasih banget sudah ngobrol tentang jurnal syukurnya, dan berharap banget kita yang senantiasa bersyukur insya Allah akan mendapatkan apa yang Allah berikan lebih luas lagi, nikmat yang lebih luar biasa lagi kita rasakan. Baik, sahabat-sahabat semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun Anda berada, di Jakarta, di Depok, di Bekasi, di Riau, di Aceh, di paling timur Indonesia, dari mulai Makassar sampai ke Papua, teman-teman semuanya di seluruh dunia bahkan yang sekarang lagi menyaksikan. Sahabat-sahabat semuanya, pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua dari lanjutan dari Positive Vibes yang kemarin. Positive Vibes yang persis 1 minggu yang lalu bercerita tentang bagaimana kita bisa mempertajam kecerdasan emotional quotient kita, emotional intelligence kita. Dikarenakan kita ngelihat sekarang ini kita kayaknya balik lagi ya ke awal-awal bulan Maret, bulan April gitu, ketika pas Indonesia diumumkan ada COVID outbreak bulan Maret tanggal 2, lantas ada PSBB, social distancing dulu, physical distancing, terus lagi ada pembatasan sosial dan lain sebagainya. Terus pada saat itu tuh mulai banyak tuh dirasakan ini kayaknya kok ambigu ya, kayaknya kok saya sulit ya ngambil keputusan, kayaknya kok semuanya serba salah ya, kayaknya kok perubahannya cepet banget, kemarin nggak boleh pakai masker, sekarang harus pakai masker dan lain sebagainya. Nah, di bulan Agustus ini teman-teman semuanya kami ngeriset, high performer ngeriset, ternyata kok kayaknya banyak orang-orang yang merasakan krisis ini seperti di awal lagi. Yang dulu ketika pas di awal kita punya semangat, yuk kita akan lepas dari sesi pandemi ini dan kita akan
musim semi pasca pandemi. Tapi kemudian banyak orang yang bertanya, kapan musim seminya datang sih? Kok sekarang malahan banyak orang-orang yang di PHK lebih banyak. Terus juga bisa sih beli makanan gitu ya, pesan makanan lewat ojek online dan lain sebagainya. Tapi kok kayaknya sekarang mau beli apa-apa jadi jauh lebih mikir lebih dalam gitu. Kenapa? Karena ada kekhawatiran tidak mampu secara ekonomi di beberapa bulan yang akan datang, yang katanya Indonesia ini mulai masuk ke bulan 1 bulan kalau kita nggak bisa survive, kata Metro TV barusan, 1 bulan kita nggak bisa survive lagi, kita akan masuk ke jurang resesi, dan itu kayaknya mengerikan banget. Yang mengerikan itu, yang masih asumsi-asumsi, yang masih katanya, teman-teman semuanya membuat hati kita galau, membuat hati kita risau, membuat hati kita jadi nggak menentu, dan kemudian ketika kita bekerja jadinya kepengaruhin sama yang kayak begituan. Nah, malam hari ini, setelah 1 minggu kemarin kita ngebahas tentang gimana harusnya dong mempertajam kecerdasan emosional lewat krisis seperti ini, hari ini saya bawa guru saya. Jadi kalau kemarin itu sesinya sesi curhat, khawatir ada sedikit banyak hal-hal yang menyesatkan, tak bawa gurunya sekalian ya. Bisa jadi muridnya salah, tapi kan diperbaiki sama guru gitu ya. Dan ini juga kesempatan untuk kita belajar dari seseorang yang Masya Allah luar biasa banget secara karir profesionalnya. Teman-teman semuanya bermula dari awal sampai menjadi yang one of the best di dalam perusahaannya, perusahaan nasional pula. Teman-teman semuanya kehidupan personalnya juga Masya Allah memiliki komunitas yang sangat luar biasa, namanya Provokasi. Komunitas yang di dalamnya itu, saya suka banget sama komunitasnya karena saya manut sama beliau bahwa di dalam komunitasnya itu nggak ada yang namanya julid-julidan, nggak ada yang namanya iri-irian, nggak ada yang namanya dengki-dengkian, kotor hati, itu kayaknya nggak diterima di komunitas Provokasi. Amazing banget. Sahabat-sahabat semuanya, siapa yang akan menemani saya malam hari ini, teman-teman semuanya? Beliau adalah guru saya, namanya Mas Prastia M. Brata. Tepuk tangan dulu dong buat beliau. Mas Prastia M. Brata ini public speaker, tapi sebetulnya teman-teman semuanya not only public speaker, tapi juga beliau si achiever ya, makanya di dalam public speaker-nya juga dipakai di mana-mana. Achiever itu apa pembedanya dengan seorang yang public speaker biasa-biasa? Kata Agim kan daya gugah, daya ubah akan besar kalau orang yang berbicara itu sudah melakukan apa yang dikatakannya. Nah, saya sih ngerasa kalau ikutan kuliah atau ikutan materi, ikutan webinar, ikutan trainingnya Mas Pras, itu tuh hati tuh kayaknya lagi diopiak-opiak banget, lagi penyadarannya, provoke awareness-nya itu, memprovokasi awareness kitanya itu jadi luar biasa banget. Teman-teman semuanya, beliau adalah neurosemantic trainer, leadership transformation coach, ya. Bisa dilihat background-nya, sahabat-sahabat semuanya, panjang ya, dan area of expertise beliau, mindset transformation, pantas kalau misalkan kita bisa jadi berasa, kenapa gua tadi mikirnya gitu banget ya, kok sekarang kayaknya agak ngegeser, berubah gitu ya. Leadership Inside Out, ini kelas yang sangat keren banget dari beliau, teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman mau ngelihat versi in action-nya, nanti bisa ikutan High Class Response Batch 4. Tapi kalau ilmunya banget, bonggolnya banget, itu Leadership Inside Out. Keren banget. Beliau juga expertise-nya masih di communication, coaching, and thought provoking. Teman-teman bisa banyak lebih tahu tentang Mas Prastia M. Brata, nanti lihat aja di www.intimakna.com gitu ya. Yuk, sekarang mari kita sambut guru saya, Mas Prastia M. Brata. Mas Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pras sehat? Alhamdulillah, baru mandi. Seger banget. Terima kasih banget. Sudah langsung di-book dari minggu lalu. Khawatir jadwalnya padat, dan alhamdulillah malam hari ini bisa menemani kita semuanya. So, teman-teman semuanya, alhamdulillah, Mas Pras, makasih. Mas Pras, langsung ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Oke, Mas Pras, seperti yang tadi sudah saya kemukakan di awal dan sudah kita bicarakan juga di minggu yang lalu, sepertinya krisis ini makin berasa deh. Makin berasa krisis. Nggak tahu karena sering mengulang bacaan yang dibuat sama McKinsey yang menyatakan krisis itu adalah seperangkat. Krisis itu adalah serentetan peristiwa yang tidak diinginkan,
terjadi dalam waktu yang sangat cepat, membuat disorientasi, bisa membuat permasalahan di dalam emosi yang semakin lama semakin menghebat. Nggak tahu gara-gara baca itu keseringan, atau barangkali karena memang kenyataannya di Indonesia atau di bagian dunia ini, krisis itu lagi memperlihatkan ketajamannya untuk mempercerdas diri kita secara di banyak hal gitu. Tapi kayaknya kok krisis ini lagi beneran ngebuat krisis di dalam hati deh, Mas Pras. Kayaknya lagi ya, karena nanti pengen divalidasi sama Mas Pras. Kayaknya krisis ini tuh lagi memperlihatkan kepada kita, hey, sebetulnya lu tuh bukan siapa-siapa di before krisis. Lu udah bilang lu bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ternyata setelah dikasih krisis, ini krisis sudah hampir dari bulan Maret sampai sekarang bulan September, teman-teman semuanya, kayaknya kok makin memperlihatkan, iya ya, kayaknya aku tuh butuh persiapan lebih hebat, kurang ini, kurang itu, dan lain sebagainya. Mas Pras, betulkah krisis ini bisa memperhebat kecerdasan emosionalnya seseorang? Tapi sebelum itu pengen dibahas dulu dong dari sudut pandang Mas Pras, kecerdasan emosionalnya naon? Ya, terima kasih Kang Hari, teman-teman. Ceritanya panjang, pertanyaannya segitu doang. Silakan Mas Pras, mohon maaf. Teman-teman, 310 orang di grup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita karena sudah malam, jangan terlalu berat ya, kita enteng-enteng saja ya. Yang asik aja. Teman-teman, tadi kalau Kang Hari mengatakan kayaknya krisis ini kok terasa seperti sebelumnya. Kita merasakan krisis. So what gitu kalau kita merasakan krisis? Rasanya apa dengan krisis itu? Takut, khawatir, sedih, jengkel, apapun itu. Kan bagus daripada kita nggak ngerasa bahwa kita ini sedang krisis. Emang keadaan baik-baik aja ya? Enggak. Ada krisis, resesi itu sudah dimulai dunia. Kebetulan istri saya juga gabung di sini, beliau ini juga ekonom. Jadi saya dapat update dari teman seranjang saya tentang perekonomian Indonesia. Ya memang kita sudah masuk ke masa resesi, masa krisis itu. Dan ya lebih baik memang pada masa yang krisis itu ya kita merasa memang krisis. Karena perasaan itu kan sebetulnya so what gitu kalau kita merasa takut. Nggak mau kita merasa takut. Kalau misalnya di depan kita ada buaya mangap, terus kita nggak takut. Terus apa yang terjadi? Jangan-jangan kita nyodorin tangan kita, buaya cakep lu ya, terus langsung hap, ditangkap. Artinya ternyata rasa takut itu adalah sahabat kita. Dan itu, apapun itu, adalah bagian dari diri kita yang bekerja untuk kita. Yang berkonspirasi untuk kepentingan kita. Entah dia menyelamatkan kita, yang disebut dengan emosi negatif itu, perasaan takut, perasaan marah, itu untuk menyelamatkan kita, atau emosi-emosi yang mendorong kita, yang disebut dengan emosi-emosi positif. Jadi emosi itu tentang rem dan gas dalam kehidupan kita. Dua-duanya kita perlukan. Kita ngegas terus, kita seneng terus, kita gembira terus. Ada krisis pokoknya kita gembira. Diputusin pacar kita gembira. Di PHK kita gembira. Iya, ada orang bawa parang kita gembira. Deketin dia, weh my friend. Tahu-tahu ditebas. Nah artinya rasa takut dan rasa gembira, negatif atau positif, gas atau rem, dua-duanya kita perlukan. Maka yang disebut dengan kecerdasan emosi itu adalah kita memahami tentang, pertama tentang emosi itu sendiri, kedua tentang kita ini sedang merasakan apa dan apa pesan-pesan di balik sang emosi,
Dan yang ketiga adalah kemampuan kita setelah menangkap pesan-pesan di balik emosi. Tunggu, saya ulangi dari mulai ya supaya gampang kita ingat. Pertama adalah mengenali apa itu emosi. Bahwa emosi is not problem. Emotion is just symptom. Dan apa itu emosi? Berasal dari mana emosi ini muncul? Yang kedua adalah mampu menerima emosi. Yang ketiga, mampu mendengarkan pesan-pesan di balik emosi. Yang keempat adalah mengakses emosi-emosi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan yang diberitahu oleh emosi negatif tadi. Jadi paling enggak 4 hal inilah. Nggak usah banyak-banyak, 4. Kalau kita punya kemampuan itu, maka kita disebut kita memiliki kecerdasan emosi yang baik. Sementara gitu dulu, Kang Ari, pengantarnya, Kang. Thank you, Mas Pras. Pengantarnya enak banget buat malam hari ini. Mungkin udah diseduhin kopi sama Mbak Uti, jadinya nggak berat-berat banget. Betul sekali. Oh, luar biasa. Sementara bingung tuh katanya kan? Oke. Baik. Sahabat-sahabat semuanya yang disampaikan sama Mas Prasetya yang berada tadi, apa sih definisi dari kecerdasan Sebentar, emosi? Kang. Ini bagus tadi, Kang Asror itu bingung. Lebih baik bingung daripada abai. Nah, tuh kan. Lebih baik Kalau abai, pada abai. Abai itu kita nggak dapat ilmu. Wah, apa sih ini? Udahlah, masa bodoh lah, itu abai. Tapi kalau bingung, apa sih ini? Dipikirin terus. Nah, itu berarti dia punya atau kita punya eagerness untuk mencari tahu jawabannya. Yes. Itu pintu menuju ilmu. Dan itu barangkali jadinya yang keempat tuh, mengakses emosi-emosi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak dikatakan oleh emosi itu. Jadi bingung itu sah-sah banget. Bingung itu boleh-boleh banget. Oke, guys. Jadi yang barusan disampaikan oleh Mas Prasetya M. Brata adalah maaf ya kalau di bawah agak ribut. Yang disampaikan oleh Mas Prasetya M. Brata adalah kecerdasan emosi dari sudut pandang beliau. Yang pertama adalah mengenali apa itu emosi. Jadi kenalan dulu tuh apa itu emosi. Nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua, kita bisa menerima emosi itu apa sih, dari mana. Terus yang ketiga, menangkap pesan yang diberikan oleh emosi. Dan yang keempat, mengakses apa-apa saja yang dibutuhkan untuk kita bisa mencapai hal-hal yang tadi itu udah dikasih tahu tuh sama si emosi itu. Mas Pras, benar nggak sih berarti kalau misalkan kita bisa setidaknya melakukan yang 4 itu, kita itu berarti memiliki kecerdasan emosional, lantas si kecerdasan emosional ini impact-nya jauh lebih gede untuk mensupport IQ ya. Ternyata impact-nya itu gede banget gitu loh buat kehidupan, Mas Pras. Karena orang yang cerdas secara emosi, dia bisa hidup jadi jauh lebih enak, lebih menikmati, alhasil performance-nya juga jadi jauh lebih naik. Ya, ya betul. Ya contohnya ketika misalnya kita mau presentasi, diserang perasaan gugup, perasaan khawatir, perasaan jiper, perasaan takut. Itu adalah ketika kita tidak memahami pesan sang emosi, dari mana emosi ini, dan kita sulit untuk mengelolanya, ya kan kita ngomong aja akhirnya terbata-bata. Mau ngomong sama calon mertua, tetapi duk, wah ada emosi nih, aduh, ntar gue ditolak, aduh. Padahal belum tentu ditolak loh, dan belum tentu juga diterima sih. Tapi pembajakan emosi itu menyebabkan kemampuan kemudian menurun, lumpuh. Makanya sulit untuk menasehati orang yang sedang jatuh cinta. Asik. Karena dia sedang dibajak perasaan. Kamu itu ngapain nangis seminggu di dalam kamar? Kan banyak cowok yang lain. Kamu nggak ngerti sih perasaanku. Ya orang dia lagi merasakan kok, ya nggak bisa dinasehati, pikiran lumpuh. Maka kan katanya kalau sedang marah itu jangan memutuskan, karena kognitif kita ini sedang kacau, intelektualitas kita ini sedang tidak berada pada kualitas terbaiknya.
Kalau sedang senang dipuji orang, jangan berjanji, nanti menyesal. Karena kita sedang sering tuh para penjual membuat kita senang, sehingga ya udahlah, gue beli. Begitu dibeli sampai rumah, ngapain? Kenapa gue beli ya? Cuma gue seneng sama orang itu ya gue beli. Aduh. Betul sekali bahwa kemampuan kita mengelola emosi itu akan meningkatkan performa kita, high performa. Thank you. Sesuai dengan perusahaannya Kang Hari itu, high performa. Masya Allah. Dan Mas Pras, kalau Mas Pras lihat sendiri, kalau sekarang di krisis yang kayak begini, dan krisis ini kan dirasain sama kompak gitu, orang-orang ngerasain dan mengiyakan bahwa ini lagi krisis. Dan semakin banyak di TV yang menceritakan hal-hal yang buruk tentang krisis ini, krisis di dalam diri kita jadi jauh lebih banyak, dan akhirnya kita dibajak sama perasaan-perasaan. Dan makanya intelektual teh sekarang teh jadi kayaknya teh resmi pada turun. Ini kayaknya. Kenapa? Karena kebajak sama perasaan. Perasaan takutlah untuk beraktivitas lebih, perasaan takutlah untuk ngambil respon yang lebih hebat karena khawatir yang kemarin aja belum tentu bisa deal kok bisnisnya, bisa bagus bisnisnya, sekarang harus berinovasi lagi, kayaknya nggak banget deh. Dan yang paling konyol adalah ketika krisis itu justru diciptakan oleh diri kita di ruang dalam kita sendiri yang lebih buruk daripada situasi di luar. Sebetulnya di luar itu ya krisis, tapi di dalam kita itu lebay. Di dalam kita itu menciptakan ketakutan-ketakutan sendiri yang kita ciptakan, sehingga seolah-olah sesuatu itu lebih buruk dari kenyataannya sebetulnya. Maka disinilah kita ketika merasa, perasaan kita terhadap krisis ini, kita perlu validasi dulu. Kita perlu keluar atau mundur dari diri kita untuk melihat pengalaman diri kita. Saya ini sedang memikirkan apa? Situasinya apa sih di luar sana, dan saya ini memikirkannya seperti apa? Jangan-jangan saya menciptakan yang disebut dengan ketakutan yang diciptakan sendiri atau pseudo fear. Ada the real fear, ada pseudo fear. Ya. Contoh the real fear. Begitu di depan kita ada macan. Itu the real fear. Tapi kalau kecoa terbang, kecoa. Fear, coba kalau ada macan, ada singa lapar di depan kita, wajar nggak kita takut? Wajar nggak kita takut mati? Wajar. Risiko terbesarnya adalah mati. Kecoa terbang, apa risiko terbesarnya? Nggak ada. Tapi kita merasa ketakutan kita terhadap kecoa terbang itu melebihi ketakutan kita terhadap macan. Artinya, jangan kita cek dulu, jangan-jangan di dalam pikiran kita ini ketakutan yang ya sebetulnya bukan real fear. Takut ngelewatin jalan gelap, ada pohon Kamboja di sana. Kayak background-nya Mas Pras. Kayak di background saya ini. Ini saya sengaja kan. Di sini ada wanita bergelayut di pohon, berambut panjang, bergaun putih. Lah, padahal secara alamiah, kita ini sedang tidak melihat setan, friend. Kita ini sedang mengalami positive hallucination. Karena kita masuk ke gelombang alfa mendekati theta, fokus, dan perpustakaan kita, masa lalu tentang film yang diciptakan oleh Fata Morgana itu menjadi real seolah-olah. Coba kalau kita melewati hutan di Inggris, mungkin ada Dracula, bukan pocong. Coba kalau di hutan Cina, ya ada vampir yang loncat-loncat. Artinya apa? Setan itu, hantu itu, konstruksi budaya yang disebut dengan memetika budaya. Di Indonesia setannya miskin-miskin, kagak pakai baju. Di Barat setannya kaya raya, pakai jas. Ini semua konstruksi masyarakat, konstruksi kita yang kita yakini, dan keyakinan itu akan terproyeksi seolah-olah menjadi nyata. Wow.
krisis. Diawali dengan COVID. Sekarang coba. Mengapa, saya ambil contoh ya, Panji sang petualang itu kan kalau sama ular itu kayaknya seneng-seneng aja. Santai, rileks. Loh, kenapa dia nggak takut sama ular? Karena dia sudah menguasai A to Z, E to Z-nya ular. Macam-macam ular, sifat-sifat ular, bahaya-bahaya ular, mitigasi risiko ular. Sehingga dia dengan mudah bercengkrama dengan ular. Nah, jangan-jangan ketakutan yang selama ini kita rasakan adalah ketakutan akibat kita belum memahami apa yang kita takuti. Mengapa? Bentar, Mas Pras. Stop. Oke. Ya, bagus. Jangan-jangan ketakutan yang sekarang kita alami karena kita belum memahami ketakutan itu sendiri, gitu maksudnya. Apa yang kita takuti? Ya. Diulang lagi, Mas Pras, punten. Jangan-jangan kita tidak memahami, pertama, ketakutan itu sendiri berasal dari mana, kedua, objek yang kita takut itu kita belum paham. Okay. Pada saat kita takut dengan berita tentang COVID, tentang Corona 19 ini, kita begitu ketakutan, saya begitu ketakutan. Tetapi begitu sudah diberi informasi yang lebih jelas bahwa COVID ini apa, bahayanya, risikonya apa sampai mati, kemudian bagaimana penyebarannya, kemudian bagaimana mitigasi risikonya. Maka, takut masih ada, takut kalau kena COVID, tapi ketakutan ini tidak seperti semula kan? Ya. Kemudian saya juga tetap memelihara rasa takut terhadap COVID supaya saya selamat. Kalau saya nggak takut dengan COVID, saya bisa sembrono, saya bisa ceroboh. Maka akibat ketakutan saya dengan COVID dan tahu COVID itu bagaimana penyebarannya, maka saya dirikanlah wastafel di depan rumah saya. Kemudian kalau ada tukang galon itu, aqua itu, yang dulu saya suruh langsung ke belakang, stop di situ aja, nanti saya cuci dulu. Nah, saya menciptakan protokol-protokol yang lebih ketat daripada protokol yang diciptakan oleh pemerintah. Saya sampai sekarang misalnya enggan untuk membuat kelas offline. Kecuali ada satu nanti di pertengahan bulan ini offline yang terpaksa karena memang bukan terpaksa lah. Dan ini sesuatu derma saya dan itu saya batasi pesertanya hanya 4 orang dan tidak di ruangan tapi di teras rumah saya supaya apa? Lebih kecil risikonya. Artinya ketika sesuatu itu walaupun kita takutkan tapi kita pahami, ketakutan itu akan tidak lagi menguasai kita. Tapi justru kita yang menguasai ketakutan kita, meskipun ketakutan itu tidak kita hilangkan, kita pelihara karena itu masih berguna untuk saya. Wow. Soal COVID, begitu COVID bingung saya. Waduh, semua jadwal yang sudah saya susun sampai akhir tahun training itu off, kan? Wah, saya belum pernah yang namanya kasih training online. Sementara saya bingung, akhirnya mulai saya belajar, ternyata ada Mr. James Gui buka kelas, coba pengen lihat seperti apa sih yang namanya online itu. Ada Mas Andra Donata, dia bikin fasilitasi tentang bagaimana online. Saya coba ikut. Saya ikut aja semua, saya sambil terus membantu teman-teman. Teman-teman ada lagi kesusahan nih. Waduh, kasihan dia nih jualan sate atau jualan roti apa ya sudah kita beli. Jadi tetap dalam keadaan yang dekat dengan kematian, makin dekat dengan kematian, itu kita semakin terdorong untuk berbuat baik. Wow. Pelan-pelan akhirnya saya menguasai, begini tuh yang namanya bikin kelas online. Dulu itu saya begini atau enggak begini. Sekarang ternyata ada eye level. Lihatnya sudah dikuasai. Dan akhirnya ya alhamdulillah pelan-pelan mulai ada sesuatu yang kemudian kalau gitu
tindakan kita perlu lebih besar daripada ketakutan kita. Dan sementara gitu, nanti kepanjangan lah. Thank you, Mas Pras. Amazing banget. Dan kalau misalkan, ini kesadaran untuk memberhentikan pembicaraan juga, itu kecerdasan emosional ya, Mas Pras? Luar biasa, makasih banget. Kalau sama Mas Pras susah untuk meresumekannya, luar biasa. Tapi teman-teman, kalau dari Mas Pras tadi ada 4, apa itu kecerdasan emosi? Kalau ahli banyak menyatakan kecerdasan emosi itu bagaimana kemudian kita bisa menyadari perasaan apa yang kita punya, menyadari perasaan orang, menyadari emosi apa yang orang lain lagi punya, dan setelah kita sadar, kita bisa mengekspresikan dari apa yang kita rasakan itu tadi. Nah, itu kalau kebanyakan ahli ngomongnya tentang kecerdasan emosional itu seperti itu. Barusan Mas Pras sudah banyak bercerita tentang contoh ketakutan. Ternyata kalau kita udah takut nih, sama dengan perasaan-perasaan yang lain. Takut itu kan bisa takut gagal, takut ditolak, takut banyak hal lagi lah, ketakutan, takut setan, takut kecoa, dan lain sebagainya. Tetapi banyak orang yang kemudian setelah ngerasain takut, dia nggak jalan, nggak ngelakuin apa-apa. Karena apa? Karena takut tadi, dan takutnya menguasai. Namun orang yang cerdas secara emosional, kemudian dia bisa mengenali, hey, takut ini sebetulnya takut karena apa sih? Hadirnya dari mana? Objek ketakutannya apa? Lantas apa saja yang bisa dilakukan supaya ketakutan itu tidak dibuang, tetap ada, namun juga bisa membuat kita semakin lama semakin aware, semakin sadar diri. Sehingga, tadi contoh sederhana banget dari Mas Pras, ketakutan akan COVID misalkan, itu jadi membuat Mas Pras memiliki action, memiliki respons, misalkan ngebuat wastafel, belajar online, tetapi juga sambil ngebantuin teman-teman yang lagi berjualan dan terdampak oleh COVID. Nah guys, apapun yang dirasakan sebetulnya, ketika kita aware bahwa itu sedang kita rasakan, kita bisa buat sedemikian rupa yang nanti caranya akan kita pelajari dari Mas Pras, sesungguhnya nggak akan bisa memberhentikan kita dari ngerespon dengan high class response. Kayak gitu. So, high class response masih bisa tetap, bahkan masih bisa berjalan. Even though, meskipun sekarang kita lagi krisis dan kita ngalamin ketakutan-ketakutan itu. Perasaan bukan cuma takut, teman-teman semuanya, ada perasaan emosi juga. Gampang marah, Mas Pras. Kalau lagi zaman krisis kayak gini, ngelihat di luar nggak jelas, kayak gimana kebijakan kantor, kebijakan gini Mas Pras, kebijakan kantor itu. Katanya WFH ya, saya ini WFH, udah mau WFH disuruh ke kantor. Ada tugas, jadi ini WFH apa WFO nih sebetulnya. Nggak enak banget nih kerja kayak begini, gitu ya. Terus lagi juga, PSBB ini Jakarta kagak berhenti-berhenti, diperpanjang lagi, alasannya apa namanya? Rate of infection-nya masih tinggi, tapi kapan mau beresnya kan? Pengen juga dong bisa kerja dengan jauh lebih enak, bercengkrama sama teman-teman, pengen baliklah ke masa lalu. Nah, jadi bukan cuma takut, marah juga. PJJ, Mas Pras, aduh itu 2 anak, butuh pulsa ternyata, dan sekarang ini biaya kayaknya lebih gede nih PJJ dibanding sekolah beneran, sekolah yang datang ke sekolah gitu. Belum lagi tugasnya, wow, dari anak SD sampai mahasiswa ngerasain itu tugas banyak. Sekarang ini jadi senggol bacok orang-orang. Ngomong dikit, ceplak. Ngomong dikit, jadi ribut, dan lain sebagainya. Media sosial juga kayaknya makin panas sekarang ini. Bahkan mendekati panasnya kalau ada temperatur check gitu ya, kayaknya lebih mendekati panasnya pilpres. Si Anjay, boleh dan tidak boleh aja ributnya luar biasa itu. Ya, padahal itu kan cuma peranakan anjing dan ayam gitu ya, kata sebagian orang dan sebagainya. Tapi kita kayaknya terlalu reaktif ngerespon yang kayak begituan. Gimana Mas Pras dengan itu? Perasaan kan nggak cuma takut, ada marah, ada kesel, dan lain sebagainya. Sekarang kita mulai masuk ke, kalau gitu emosi itu apa dan berasal dari mana kan? Jadi betul Kang Hari, itu emosi bukan hanya takut, tapi juga marah, kesel, jijik. Kemudian kalau di teori itu kan ada 9 atau 12 primary emotion yang cirinya adalah terasa di fisiologi, dan ada emosi-emosi turunan. Kita nggak bahas tentang teorinya dah. Yang penting praktisnya aja, kita merasakan sesuatu dan sesuatu itu menghambat kita kan. Nah, pertama yang perlu kita sadari adalah emotion is just emotion. Emotion is a symptom.
dia hanyalah penanda, sinyal, alarm. Penanda apa? Ada dua hal. Emosi adalah penanda, perasaan itu adalah sinyal, rasa dari makna yang kita beri kepada sesuatu. Kalau kita dikatain orang, "Woi, anjay lo." Kemudian itu kita beri makna sebagai penghinaan, otomatis kita marah. Tapi kalau kata anjay lo, itu kita anggap sebagai kegenitan dia semata, itu sebuah inkompetensi dia dalam berkomunikasi, ya kita malah kasihan sama orang itu. Anjay lo, wah gila ini, ternyata sebetulnya kan kalau Agim bilang kan teori teko tuh ya, keluar apapun yang keluar dari teko itu menandakan apa isi tekonya. Kata-kata orang itu sebetulnya menandakan isi pikirannya. Jadi ketika kita sedang mencemooh orang, sebetulnya bukan tentang orang itu tidak akan berkurang atau berlebih nilainya. Justru kita sedang mendemonstrasikan kualitas diri kita. Di satu, emosi itu tergantung dari makna yang kita berikan kepada sesuatu. Kalau kita beri makna COVID ini, krisis ini sebagai sebuah kesempitan, sebuah musibah. Musibah atau anugerah itu nama yang diberikan oleh manusia sendiri kok. Yasin 19, dan apa saja musibah yang menimpamu itu disebabkan oleh dirimu sendiri. Asyura 30 sama. Bahwa kemalangan itu disebabkan oleh dirimu sendiri. Jadi ini kita namakan sebagai musibah atau anugerah ya kita sendiri. Nah, COVID. Coba kalau misalnya ya, kita memberi makna COVID ini. Jadi gini, bagaimana tahu benda ini berkualitas, gadget ini berkualitas? Caranya bagaimana supaya tahu gadget ini berkualitas? Ya kita uji. Untuk tahu durability-nya kita banting. Untuk tahu tahan listriknya kita apain aja. Pokoknya ini barang untuk kita tahu, ya diuji. Maka kita dengan ujian itu tahu bahwa ini barang bagus atau tidak. Kalau bagus, harganya tinggi. Kalau tidak, harganya rendah. Nah sekarang Tuhan itu sedang uji kita untuk tahu, Hari, Teguh, Misbah, segala macam itu. Lu itu orang yang high quality atau low quality? Itu indikatornya apa? High class response atau low class response? Nah makanya COVID ini ciptaan Tuhan. Tuhan itu maha sempurna. Pasti menciptakan sesuatu sempurna adanya, termasuk manusia. Untuk tujuan-tujuan yang sempurna. Artinya, apa kesempurnaan yang mau disampaikan oleh COVID ini kepadaku sebagai manusia, khalifah di muka bumi ini. Yang menjadi khalifah itu kita, bukan COVID. Berarti COVID itu alat, instrumen. Kita yang berkuasa. Kita raja. Wow. Maka ketika kita menggali terus makna tentang apa ini semua. Wah gila ya. Ternyata dengan COVID ini. Sekarang ini kita dulu jangan-jangan kita beroperasi bukan sebagai manusia. Padahal kita ini diciptakan sebagai manusia. Kita beroperasi seperti zombie. Yang malam kerja, terjebak oleh sistem, terjebak oleh algoritma. Kita kerja kayaknya dicocok hidung sama IG, Facebook, algoritma itu. Aduh, gila. Kita tercengkeram oleh sistem-sistem pendidikan yang seragam. Pada saat
menjelang COVID terjadi wacana besar untuk menggugat sistem pendidikan kita, toh. Ya. Jangan sampai kita ini seperti pabrikan. Semua input manusia yang dengan potensi dan bakat yang berbeda-beda itu diproses dengan proses pendidikan yang sama, keluarannya nggak match misalnya akhirnya. Gugatan itu ternyata sekarang mendapatkan kesempatannya untuk kita eksplorasi. Kita dimurnikan. Kita ini dimurnikan. Kita ini parent. Tapi apakah kita sudah parenting waktu itu? Jangan-jangan kita parent tetapi tidak berfungsi. Sama dengan lonceng tidak berbunyi, yaitu hanya seonggok besi. Kereta kuda diam saja, nggak menjalankan keretanya, itu hanya seonggok kayu. Orang tua tidak mengorang tuai, dia hanya menyerahkan tanggung jawab, melempar tanggung jawab kepada guru di sekolah, kepada sistem yang lainnya. Dia mau lepas tanggung jawab, nggak mau susah. Nah sekarang dikasih kesempatan untuk merasakan itu, kita dimurnikan sebagai manusia. Bukankah COVID ini anugerah? Jangan-jangan dulu pada pekerjaan kita yang lama, kita susah untuk keluar dari sistem yang korup, di mana kita menjadi bagian penopang pembangun sistem yang korup itu. Wallahu a'lam, kita dimurnikan. Kita dimurnikan. Nah, coba seandainya kita terus meninggi melihat makna itu. Ada bedanya nggak perasaan kita sekarang dengan perasaan kita tadi sore? Mungkin ada bedanya. Kalau disetujui, kalau Anda setuju, alah Mas Pras ngomong doang, ini gue udah lapar, utang gue udah banyak, perusahaan gue bangkrut, ngomong aja. Friend, kita ini kelasnya beda. Tiap orang itu diuji dengan kelas masing-masing. Kalau saya ini kelas 6 SD, tidak mungkin guru itu memberi soal matematika sinus kosinus tangen diferensial integral. Pasti persamaan sederhana. Tapi kalau saya sudah kelas 1 SMA, itu soal baru buat saya. Artinya Tuhan tidak pernah salah memberi soal ujian kepada kita. Nah, jika kita sekarang menerima soal yang seperti ini adalah soal untuk kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai bangsa. Lulus nggak? Ya gitu dulu, kita seruput kopi dulu. Supaya... Oh, wow, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Mas Pras. Apakah ada perasaan saya sama? Nih kalau Mas Pras nanya. Silakan minum dulu Mas Pras. Perasaan Kang Hari sama nggak dengan perasaan Kang Hari sekarang dengan perasaan Kang Hari tadi sore sama nggak setelah mendengarkan pemaknaan tentang COVID yang tadi Mas Pras ceritakan? Jawabannya beda. Jawabannya beda. Jadi ini seakan-akan diingatkan kembali. Oh ya Allah, itu kan pernah aku sampaikan beberapa saat yang lalu. Tapi ketika beneran ngerasa ini katanya mau offline, tapi offline-nya mau offline, cancel lagi, mau offline, cancel lagi. Kayaknya kok gue lagi di PHP-in deh ini. Jadi si perasaan-perasaan yang dulu sempat terbangkitkan, pemaknaan yang sempat terbangkitkan, itu finally dikit-dikit udah mulai ke apa ya? Udah mulai kritis kembali. Tapi setelah mendengarin baru sampai pemaknaan doang ini teman-teman semuanya, bagaimana kita memaknai apa yang ada di hadapan kita, melihat ada apa di balik ini semua, semakin tinggi ngelihat pemaknaannya ternyata perasaan itu sudah mulai bergeser. Berharap kepada teman-teman yang lagi menyaksikan juga sama-sama merasakan, iya ya, perasaan saya sekarang barusan beda dengan perasaan saya 2 jam sebelumnya. Thank you Mas Pras. Saya pengen menyapa dulu teman-teman yang ada di YouTube. Ada sekitar 40 orang yang sekarang lagi ada di YouTube. Terima kasih karena agak susah masuk barangkali untuk masuk ke Zoom-nya agak sudah mulai susah masuk. Sekarang ada di YouTube, thank you untuk menyaksikan. Teman-teman yang lagi ada di Zoom juga, terima kasih juga sudah menyaksikan. Dan nanti teman-teman kalau misalkan mau ada pertanyaan, boleh banget ditanyain sama Mas Pras, mumpung kita lagi belajar kayak gini. Termasuk juga apa yang dirasakan oleh teman-teman. Jadi jangan ngerasa, oh ternyata setelah dimaknai,
Udah ya, dengan gitu aja aku bisa ya. Tapi di sininya masih berkecamuk gitu. Nah, malam hari ini kita maksimalkan komunikasi. Mumpung ada expertnya, mumpung ada gurunya, mumpung ada Mas Pras, teman-teman semuanya, cerita-cerita aja. Kenapa? Karena dengan ngeluarin sesuatu dengan apa yang dirasakan pula, dengan yang kita rasain, itu juga akan decreasing our intense gitu ya di dalam emosional kita. Mudah-mudahan Anda setuju dengan itu, jadi ngerasain perasaan yang sama dengan apa yang kami rasakan. Nggak setuju pun nggak jadi masalah, tapi harus tetap sadar, perlu tetap sadar untuk apa? Ternyata karena ujian itu beda-beda. Datangnya juga beda-beda, sama level yang sudah disesuaikan. Mas Pras, kayaknya barusan mah bukan emotional intelligence lagi, itu mah udah spiritual intelligence, Itu makanya udah SQ gitu ya. Tapi udah memang nyambung kali ya Mas Pras ya? Ya, kita ini kan sistem, kita ini kan sebuah sistem. Jadi ketika kita bicara tentang emotion, ya tidak bisa lepas dari fisik. Emosi, kadang-kadang kan kita bingung, istri kita emosi, nggak taunya lagi moments. Kan berarti ada hubungan antara fisiologi dengan emosi. Emosi kaitannya juga dengan intelijen. Jelas, ketika kita berkuasa atas kognitif kita, afektif atau emosi ini ngikut dengan pemaknaan tadi. Itu kaitannya juga dengan spiritual juga. Jadi kita ketika membahas tentang manusia itu, wah itulah yang mengagumkan dari ciptaan Tuhan itu. Amazing. Oke, thank you. Mas Pras, sebelum kita ngerespons, kalau kita pengen high class response kan, belajar dari Mas Pras sebelum kita mendeliver respons. Respons itu keluar kalau kita punya makna yang sama, makna tertentu terhadap sesuatu, baru kita jadi ngerespon. Dikasih kambing itu pemaknaannya apa? Lu ngehina apa? Lu ngasih pupuk ke gue, sayang gitu ya. Maka responnya juga beda. Nah, sebelum pemaknaan kan itu ada pemahaman dulu. Sebelum pemahaman itu ada knowledge dulu, ada belajar bareng dulu, nyari ilmu dulu. Kalau kita nggak pakai ilmu, kebanyakannya asumsi. Ya. Sehingga kalau kita punya asumsi, kita nggak punya knowledge yang bagus. Kalau kita nggak punya knowledge yang bagus, kita nggak punya pemahaman yang bagus. Pemahaman kagak bagus, pemaknaannya kagak bagus, responnya juga jepret, responnya juga jelek. Mas Pras, bener nggak sih justru di masa krisis yang kayak begini, ini saatnya kita bukan cuma ngadepin krisis, tapi juga belajar tentang pemaknaan dan hal-hal lainnya untuk bisa mempertajam kecerdasan emosi kita. That's right, brother. Jadi memang diawali dengan understanding. Diawali dengan understanding. Tadi saya baru cerita, emotion is just emotion, emotion is just symptom. Emotion is not command to do something. Jadi karena dia hanya penanda, maka emosi itu bukan perintah untuk melakukan sesuatu. Jangan pernah melakukan tindakan berdasarkan emosi. Itu bisa fatal. Karena pikiran kita sedang berkabut. Artinya kalau kita marah, tidak harus banting pintu. Kita marah, tidak harus teriak-teriak. Tapi gimana nih, karena udah biasa nih, gue begitu, dari dulu, dari kecil dikondisikan begitu. Nah, itulah pentingnya kita memahami bahwa di balik emosi itu ternyata memberi pesan. Apa itu? Ekspektasi. Emosi adalah sinyal yang menandakan adanya perbedaan antara apa yang dialami dengan ekspektasi. Gap between experience and expectation. Istri saya marah-marah, ini contoh yang sering saya pakai di training lah. Istri saya marah-marah, bingung lah kita ini kan. Pagi-pagi, wow, marah-marah. Dulu waktu saya belum punya ilmu ini, saya langsung, apa ini kok marah-marah sama suami? Suami ganteng begini kok dimarahi. Ini penghinaan. Itu pemaknaan terhadap diri sendiri, kemudian ego, kemudian self-esteem yang rendah menyebabkan aku nggak mau dimarahi. Itu menimbulkan persoalan baru lagi. Nah, tetapi setelah mengetahui caranya atau ilmunya, di balik
marah itu pasti ada satu harapan yang tidak terwujud. Nah, caranya bagaimana? Nih, ini langsung saya kasih tahu sekarang ya. Cakep. Satu-satunya, atau jangan satu-satunya. Langkah pertama ketika kita emosi atau menghadapi orang lain emosi adalah dengan menerima, mengizinkan emosi itu. I give myself permission to feel angry. I give myself permission, I give my friends permission, my wife permission untuk marah, untuk takut, untuk sedih. Kenapa? Karena emosi itu hanyalah sinyal. Alarm kayak alarm jam itu. Ngasih tahu, bangun, 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 bangun. Selama kita tidak terima itu alarm, dia akan terus berbunyi. Tapi begitu kita terima, plak, dia diem. Dan kita sudah tangkap. Oh, ternyata suruh bangun. Nah, maka cara untuk menghadapi istri supaya dia emosinya diterima adalah teman-teman ya, para suami, sebenar-benarnya kita, wahai para suami, minta maaflah duluan. Minta maaf duluan. Berat. Dan lelaki yang kuat, wahai. Itu kok bisa minta maaf duluan? Itu mengizinkan emosi itu hadir maksudnya? Kita izinkan istri kita untuk marah. Karena marah itu dibaliknya ada pesan. Nah, ketika kita nggak bisa dengerin pesan, maka supaya marahnya reda dulu, kita minta maaf dulu. Aduh, sorry. Pagi-pagi aku nih sudah bikin kamu marah. Aduh, sorry ya, gitu. Nanti kalau udah terus berdarah, kemudian baru kita tanya, ngomong-ngomong tadi kamu marah, itu sebetulnya apa sih yang kamu harapkan tidak aku lakukan? Ya kalau naruh anduk itu yang bener dong. Kan udah dibilang berkali-kali. Aduh, sorry. Oh, langsung lari ke kamar mandi, benerin itu kan anduk. Selesai masalahnya. Tapi kalau kita nggak paham bahwa di balik emosi itu ada ekspektasi, kita menganggap emosi itu sebagai problem. Padahal emotion is not problem. Emotion is just symptom. The problem is the expectation. Dapatkan ekspektasinya, dapatkan isinya. Marah itu cuma bungkus. Takut, sedih itu cuma bungkus. Nah, begitu kita sudah terima, kemudian kita dengarkan, termasuk perasaan kita sendiri ketika kita marah, kita takut, sedih, kita dengarkan dia. Jangan kita bully. Wah, kita akan dapat sesuatu. Oh, ini toh harapanku. Nah, selanjutnya, penting nggak nih harapan untuk kita wujudkan? Kalau penting, berarti sekarang kita fokus kepada what do I really want ini, harapan ini. Fokus kepada ini. Nah, untuk menjalankan langkah-langkah supaya berhasil mewujudkan apa yang diinginkan, kita butuh perasaan apa? Nah, setelah kita netral, kita bisa ambil akses perasaan-perasaan yang kita butuhkan. Diperkuat dengan makna. Apa pentingnya? Apa maknanya? Begitu penting dan maknanya dapat, otomatis kita menjadi lebih kuat, lebih semangat, lebih motivatif, lebih tangguh, lebih resilient. Sederhana tuh? Kalau terlatih. Sederhana ngedengernya di awal. Iya. Dan lagi-lagi ini juga saat kita latihan yang paling bagus kan, karena mungkin kalau waktu tidak ada krisis, hal-hal yang tidak diharapkan itu terjadinya nggak semerentet ini gitu, serentetan ini. Tapi ketika pas krisis terjadi, satu hal yang tidak disenangi di rumah kejadian, di kantor juga kejadian, sama klien juga ketika keluar dari kantor ketemu sama klien juga mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan itu kejadian. Maka itu sarana latihan yang bagus untuk Mas Pras katanya minta ada yang diulang itu, Pak, tolong diulang. Untuk menyadari ini emosi apa nih yang lagi muncul, hal yang tidak disukai itu emosi apa yang lagi muncul, terus
apa makna di balik pesan di balik emosi tersebut. Tetapi untuk menemukan makna atau pesan di balik emosi tersebut, kitanya satu harus tenang, yang kedua teman-teman semuanya yang membawa emosinya juga harus tenang dulu supaya apa? Supaya dia bisa menceritakan sebetulnya ada harapan apa sih di balik emosi itu. Gitu ya kan Mas Pras ya? Jadi kalau langkah-langkah sederhananya kalau mau buat latihan ya, yang pertama adalah kita berlatih diri untuk mudah bersahabat dengan realita. Friendship to reality. Wow. COVID, oke. Emang bisa kita ubah? Bangkrut? Oke. Kemalingan? Oke. Diputusin? Oke. Itu dulu. Itu dulu. Karena kita tidak akan pernah bisa mengubah sejarah walaupun 1 detik yang lalu. Oke. Kita ridho dulu. Nah, sebagai orang beriman, kita kemudian punya keyakinan bahwa setiap keadaan bagi mukmin itu selalu baik. Selalu baik. Ini bukan untuk positive thinking, ada bahayanya juga positive thinking. Tetapi gini, begitu, oke, istri marah, oke, terima. Karena persoalan besar itu terjadi karena kita belum ikhlas, kita belum ridho, kita belum terima. Coba ingat-ingat, semua kesakitan-kesakitan hidup Anda itu akibat Anda belum mengikhlaskan, belum menerima, belum ridho. Maka kemampuan menerima keadaan apapun, kemudian kita cek emosi yang muncul, emosi diri sendiri maupun emosi orang lain. Kita terima dulu, izinkan situasi terjadi, izinkan emosi terjadi. Oke, I give myself permission untuk marah. Apa yang membuat aku marah? Oke, setelah kita memeluk perasaan kita, accept and embrace perasaan kita, kita akan mampu mendengarkan diri kita. Hei, sang marah, apa yang membuat kamu itu muncul? Oh, aku muncul karena ada value-mu yang dilanggar oleh orang lain. Kamu punya value integritas jujur, tapi ternyata temanmu bohong kepadamu dan menipumu. Makanya kamu marah. Oke, terima kasih, wahai perasaan. Apa yang maksud baikmu pesan kepadaku? Apa manfaat yang ingin kamu berikan kepadaku dari perasaan ini? Ya, supaya kamu mampu menegur dia. Oke. Apakah itu penting? Penting. Kalau tidak, kamu akan diinjak-injak oleh dia. Oke. Tapi aku belum punya skill-nya. Badanku masih lemah. Ibarat di karate, dia ban merah, aku masih ban kuning. Ya, kalau gitu, kamu pikirkan bagaimana caranya membuat dia itu tahu bahwa dia itu melanggar value-mu. Oke. Berarti kita sudah dapat ekspektasi. Nah, gimana caranya aku belajar memberi feedback kepada temanku itu supaya dia mengubah perilakunya, berubah perilakunya, tahu apa kesalahannya. Nah, kita belajar kan akhirnya. Nah, kemudian kita dalam rangka kita belajar dan kita mau sampaikan itu kepada dia, sekarang perasaan apa yang aku butuhkan? Perasaan tangguh, perasaan kuat, perasaan ikhlas. Karena tugasmu hanyalah untuk memberitahu. Seperti tugas Nabi, hanya menyampaikan. Tanggung jawab apakah dia mau berubah atau tidak, bukan di kamu lagi, tapi di dia. Sama seperti istri dan anaknya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh sudah mengajak naik bahtera, tetapi istri dan anaknya Nabi Nuh tidak mau ikut, maka Nabi Nuh sudah terbebas dari dosa, dari tanggung jawab, karena sudah melakukan tanggung jawab istri dan anaknya sendiri, dia tidak naik ke bahtera. Ya sudah. Dengan demikian ternyata emosi itu membawa dampak pada pertumbuhan skill kompetensi kita, mental skill,
physical skill, dan skill yang lainnya pada diri kita. Kalau kita memahami emosi dan akrab dengan emosi. Itu singkatnya. Thank you Mas Pras. Luar biasa banget. Teman-teman, kasihan ya, emosi selama ini sering banget disalah-salahin. Sering banget emosi itu dijadiin problem sama kita. Sering banget kemudian mengunci kita untuk nggak bisa naik kelas. Padahal si emosi itu justru bisa menaikkan any kind of skills yang kita butuhkan. Mental skills, physical skills, and another skills. Makasih banget Mas Pras. Nah, kita akan buka pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mas Pras juga tadi masih ada untuk dijelaskan ya bagaimana si emosi itu kemudian dari 4 tadi itu kan baru yang pertama ini mengenali apa itu emosi, menerima emosi ya. Yang kedua menangkap pesan tadi juga sudah, tapi barangkali mengakses yang emosi tadi sampaikan juga itu sudah Mas Pras ceritakan. Sekarang kita akan elaborasi lagi, akan perkaya lagi dengan pertanyaan teman-teman. Nanti saya akan panggil Mas Teguh. Namun sebelumnya saya ingin menceritakan teman-teman semuanya, insya Allah nanti mulai hari Ahad kita akan ada high class response untuk personal mastery yang batch keempat, dan ini seatnya terbatas banget. Akan ada pembelajaran online class seperti ini, tapi sebelumnya juga akan ada pre-learning 30 video dari Mentoris, 30 video lebih dari Mentoris untuk Anda pelajari bagaimana sih ngerespons dengan respons yang terbaik. Kalau di dalam high class response, Mas Pras, yang kita lagi bicarain ini masuk ke bab yang pertama, taken off. Berhenti sejenak dulu untuk ngegeser yang tadinya reaktif supaya jadi responsif. Yang tadinya kalau kita lagi marah, kita dikuasai sama marah kita, takut kita dikuasai sama takut kita. Tapi kalau udah tahu ilmunya, taken off, berhenti sejenak, kita akses dulu apa sih yang ingin disampaikan, dan seterusnya. Kita jadi jauh lebih nggak reaktif lagi, tapi jadi jauh lebih responsif. Dan respons yang proaktif itulah, yang responsif itulah, yang kemudian nanti akan bisa mencapai life purpose kita, apapun itu. Dinamikanya, kejadiannya kayak gimana, itu mah kejadian. Hasilnya kan selalu tergantung respons. Nah, respons ada yang kelihatan, nggak kelihatan. Salah satu yang nggak kelihatan adalah apa? Yang dirasakan oleh perasaan. Gitu ya. Kita akan ngobrolin itu nanti hari Ahad, insya Allah. Sumbernya dari mana? Dari banyak hal. Salah satunya dari Leadership Inside Out-nya Mas Pras yang keren pisan. Sayang banget kemarin baru selesai tuh Leadership Inside Out-nya. Nanti akan ada lagi tanggal berapa Mas Pras? 10-11 Oktober. Masih lama pisan kan. 10-11 Oktober. Tapi karena ini selalu full seat ya, ada ILO, ada segala macam. Leadership Inside Out ini selalu full seat. Dari sekarang cari tahu ya tentang itu. Oke guys, sekarang kita akan buka pertanyaan. Silahkan Mas Teguh. Barangkali ada pertanyaan yang sudah Mas Teguh sempat tangkap tadi dari teman-teman. Silahkan, Mangga. Capture. Oke, silahkan. Siap. Terima kasih. Ya sebelumnya semua pasti yang hadir hari ini, malam ini di kelas ini, baik yang di Zoom meeting maupun yang di YouTube, semuanya merasa belajar dan belajarnya sangat dalam banget. Bahkan ada yang bilang ini ilmu terumbu karang gitu, luar biasa. Dan Mas Pras, saya Gurunda semua dua, Kang Hari juga, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti mungkin bisa kita jadi bahan diskusi beberapa hal. Yang pertama nih, saya sebutkan namanya ya, dari Bunda Tristan Nadia. Kalau ini kayaknya yang tadi di awal-awal, karena tentang real fear dan pseudo fear. Coronavirus buat sebagian orang ini real fear, tapi buat sebagian orang lagi pseudo fear. Bagaimana menurut Mas Pras? Katanya begitu dari Bunda Tristan. Benar nggak? Mungkin ini berarti tentang pemahaman atau seperti apa? Ya, itu kita betul-betul ditugasi untuk tadi Kang Hari katakan selalu belajar, selalu menggali informasi. Apalagi zaman sekarang ini kan zaman post-truth. Post-truth itu apa yang tidak benar pun itu bisa dijadikan sesuatu realita. Belum lagi ada yang disebut dengan bubble model, di mana sebetulnya realitas dunia kita ini diatur oleh algoritma, diatur oleh Facebook. Coba aja timeline kita. Saya baru ngomong tentang kecoa saja,
Berapa menit kemudian di Facebook saya ada iklan pembasmi kecoa. Lewat suara tuh bahkan. Ketika saya ngeklik sesuatu hal, semua yang berrelasi, berhubungan dengan minat-minat saya tadi, perhatian saya, itu datang di timeline saya. Kita juga punya algoritma hidup, algoritma rezeki, algoritma jodoh, algoritma apapun. Jadi, the energy flows where attention goes. Apapun yang kita beri perhatian, realitas itu akan membentuk dunia kita. Maka di balik dunia kita, di balik kebenaran yang kita yakini, ada kebenaran yang lain. Nah, keyakinan itu tidak perlu benar untuk diyakini. Begitu diyakini, maka central nervous system aktif, perasaan aktif, tindakan aktif. Dan tindakan itu yang menghasilkan result. Maka, teman-teman, ini bukan benar salah lagi. Apakah ini berguna atau tidak dalam satu konteks? Bagi saya, COVID ini real fear. Dan ketakutan saya berguna untuk menyelamatkan hidup saya. Sehingga saya begitu hati-hati melakukan sesuatu. Jika ada teman saya, teman kita yang menganggap ini sebagai pseudofira, ini konspirasi segala macam itu, ya boleh saja. Karena ketika diyakini, ya itulah aksi dia. Cuma persoalannya, lihat evidence. Lihat evidence. Kalau ini pseudofear kok ya orang mati kena COVID ya. Apa ya data tentang COVID ini bohong-bohongan? Kok kayak ini critical thinking yang perlu kita terus asah di era sekarang ini. Jadi kalau itu dianggap pseudofear, ya bukan tanggung jawab saya mengubah keyakinan itu, tetapi hanya mengajak untuk melihat evidence-nya saja. Yang bagi saya, itu real fear. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang menganggap itu pseudofear. Itu jawabannya. Siap. Thank you, Mas Pras. Mas Teguh, ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Ini silahkan diperquick karena banyak pertanyaannya dan saya harus sapa juga ini teman-teman yang ada di YouTube channel. Ada Mbak Siti Sarah, Bu Wike Erlani yang dari Zoom tadi pindah ke YouTube ya, karena di YouTube lebih ringan ya. Mbak Dina Sofia, Waalaikumsalam. Mbak Nur Laila Hataro, udah 59, 60 orang. Bu Eni Siswati, terima kasih dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan hadir, terima kasih. Bu Ihda Bivas, ya, Bu Yenti, Bu Nurul Rizki, terima kasih. Banyak banget, nggak bisa disebutin satu-satu. Mas Teguh, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Silakan. Oke. Sebelum pertanyaan menarik, nah ini ada dua yang sebenarnya mirip dari Bu Dina Fatmawati dan Bunda Nilam Putri. Kalau di Bu Dina ini, gimana kalau dengan sedang sakit, Pak, terutama sakit karena pikiran seperti asam lambung. Bagaimana agar ketakutan atau rasa khawatir tidak lebih mendominasi dalam diri? Nah, ini juga berhubungan dengan Bu Nilam. Kalau Bu Nilam, cara menguasai emosi. Ya, berarti juga mungkin ketakutan, rasa khawatir, dan sebagainya, atau marah. Cara menguasai emosi, bagaimana cara mengatasinya? Karena jujur sampai detik ini, kalau saya emosi, saya hanya dalam diam, dan akhirnya membuat saya sakit sendiri dan stres. Gimana tuh? Mungkin Mas Pras punya jawabannya nih. Jawabannya ya ikut kelas. Emosi bikin sakit berarti ya, Mas ya? Atau gimana? Ya itu tadi, emosi atau ketakutan, asam lambung, macam-macam itu. Rasanya itu kan hanya rasa, itu hanya sinyal. Nah, banyak orang hanya menghilangkan penandanya saja, toh. Hanya menghilangkan simptom saja. Emosi itu kan simptom. Rasa juga sama simptom. Maka minum Ponstan, minum sesuatu yang menghilangkan rasanya, tapi penyebabnya itu tidak diteliti, tidak dicari. Maka langkah selanjutnya setelah menerima emosi, menelusuri emosi itu berasal dari mana. Apakah kaitannya sama fisik, ataukah fisik itu hanya psikosomatis akibat mental, akibat emosi.
Atau dua-duanya ini akhirnya saling menjadi spiral yang menguatkan ketakutan. Nah itu kalau tidak bisa dilakukan sendiri berarti butuh bantuan profesional yang secara mental mungkin ke hipnoterapis yang berpengalaman atau kepada life coach atau kepada dokter psikiater yang juga punya kemampuan-kemampuan itu sehingga tahu ini akibat apa, akibat fisik atau fisik akibat ini. Kalau akibat mental, akibat pikiran. Nah ini, the problem is in the frame of mind. The problem is not in the emotion, but in the frame of mind. Di keyakinan, di makna, di harapan, di referensi kejadian masa lalu yang kemudian itu menimbulkan trauma misalnya. Misalnya trauma mau diperkosa di masa lalu. Trauma hampir mati karena suatu musibah. Nah sebetulnya kejadiannya sudah nggak ada kan. Tapi yang terjadi adalah film tentang masa lalu tetap dipegang, disimpan, diputar-putar terus sehingga sampai sekarang pun seolah-olah kejadiannya itu berlangsung. Rasanya itu tetap berlangsung. Padahal itu hanya film yang kita putar-putar terus. Nah ini memerlukan orang yang bisa membantu di terapi timeline ke belakang. Apa yang terjadi pada saat itu? Maknanya apa? Macam-macam. Itu ada tekniknya yang tidak dapat saya sampaikan di sini karena panjang, karena lama ya. Intinya, cari tahu dulu penyebabnya. Dah. Thank you, Mas Pras. Ini mungkin yang ini ada satu hal nih dari Bunda Dini yang beliau sangat penasaran banget tadi. Mas Pras sempat cerita tentang ya udah jangan terlalu positive thinking, diganti dengan kata apa gitu. Katanya bahaya positive thinking dalam mengontrol emosi dan kayaknya beliau butuh penjelasan lebih dalam. Sebenarnya ada bahaya apakah di positive thinking itu Mas Pras, atau yang kalau over atau seperti apakah atau kadarnya begitu mungkin Mas? Ya coba aja sekarang, situasi sekarang ini, positive thinking sepanjang kita beriman kepada Allah, kemudian kita berdoa, kita berbuat baik, ya insya Allah, Allah akan menolongku, dan kemudian kita berkerumun. Berkerumun tanpa masker, karena positive thinking. Oh itu kan bahaya. Kita perlu negative thinking. Coba kalau kita lewat jalan sempit, di sebuah gang maghrib, di ujung gang itu ada seorang lelaki bertato, rambut panjang, pegang parang. Silahkan positive thinking. Saya lebih baik negative thinking. Biarin orang itu lewat dulu. Coba ketika di bis, didatangi sama pria, kemudian ngusap-ngusap rambut kita. Silahkan positive thinking. Saya mendingan negative thinking. Artinya, jangan sampai segala sesuatu itu terdoktrin harus selalu positif. Tapi apakah pikiran saya pada saat itu berguna atau tidak? Menyelamatkan saya atau tidak? Jadi nggak usah pusing itu positif atau negatif. Gitu Mas. Luar biasa. Kang Hari mungkin ada komentar dulu? Iya. Ini juga yang banyak dilakukan oleh para trainer, dikit-dikit positive thinking, dikit-dikit positive thinking, dikit-dikit positive thinking gitu. Padahal pertanyaannya sesungguhnya adalah pada saat itu pikiran kita berguna atau tidak gitu. Ketika kita positive thinking untuk hal-hal yang perlu kita justru kita butuh awareness untuk menjaga kesehatan, tapi kita bilang positive thinking lah, insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akhirnya mencelakakan, dan kita kan sudah diberikan contoh banget bahkan oleh kekhalifahan ketika ada pandemi di satu daerah, bukannya tidak yakin akan takdir Allah kelak akan menjaga saya untuk tetap sehat, tetapi saya lebih baik menjaga maslahat yang jauh lebih bagus. Apaan? Nggak masuk ke daerah tersebut. Itu tuh dicontohkan luar biasa. Bukan tidak lagi positive thinking, itu lagi negative thinking, tapi juga nggak lagi nggak lagi mikir ini kayaknya Tuhan kayaknya bisa ngebuat gue jadi menderita. Nggak kayak gitu, tapi pikiran kita tuh diberdayakan, digunakan, dimanfaatkan pada hal yang tepat. Mas Pras mencontohkannya enakan banget. Thank you. Silakan Mas Teguh, kita masih bukan berarti kita negative thinking kepada Tuhan loh ya.
Kalau Tuhan itu tadi saya katakan kita selalu ada kebaikan dari segala sesuatu. La haula wala quwata illa billah. Siap. Mas Teguh, kita masih punya 8 menit lagi untuk ngobrol sama guru kita. Ini ada satu hal yang menarik, mengkaitkan emosi dengan respon, dan tentu pasti emosi adalah sinyal, dan akhirnya kita harus bisa merespon. Kalau dia dari Bunda Unisha, beliau bertanya bagaimana mengingatkan atasan, bukan itu. Mohon izin bertanya, di saat diri kita sudah bisa mengendalikan respon positif dari setiap kejadian, namun orang terdekat kita masih belum bisa, bagaimana cara menularkan respon yang sama kepada orang-orang di sekeliling kita, tentunya orang-orang terdekat kita, agar menjadi iklim lingkungan yang baik dan saling support. Dan ini kadang-kadang penting juga nih Mas Pras. Misalnya kita udah berusaha untuk fokus untuk bisa mengendalikan respons kita atau emosi kita, tapi ternyata di sekeliling kita malah akhirnya membuyarkan. Nah, itu bagaimana tuh Mas? Supaya bisa menularkan energi positif, respon-respon yang kita udah ciptakan, yang tujuannya mungkin baik gitu awalnya. Ya, selain niat, tidak cukup dengan niat. Juga butuh kompetensi. Diawali dengan memahami siapa yang kita hadapi. Boleh jadi niat kita baik, tetapi hanya soal cara komunikasi yang nggak cocok, nggak sama. Misalnya orang itu tipe orang yang meta program, cara berpikirnya ketika dia mau bergerak itu adalah dengan menghindari penderitaan. Kita ngomong dengan iming-iming kenikmatan. Nggak cocok. Orang yang menjauhi penderitaan perlu diomongkan tentang penderitaan supaya dia menghindari, maka dia bergerak. Ada orang yang terbiasa berpikir detail, kitanya global. Ya masih bingung dia, masih belum ngerti. Atau sebaliknya, orang itu orang yang global, tapi kita detail, akhirnya dia bete, nganggap kita cerewet. Nasihatin. Ada orang yang internal, locus of control, kemudian kita nasehatin. Ya nggak cocok. Kita provokasi dia, lempar pertanyaan biar dia mikir sendiri. Tapi ada orang yang external locus of control. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan, bingung dia jawabnya, karena dia butuh penjelasan yang clear dan contoh dan teladan misalnya. Ada orang yang berpikir runut, kitanya loncat-loncat menjelaskan. Atau sebaliknya, dia orangnya loncat-loncat. Kita jelaskan secara runut. Udah bete duluan, dia akhirnya nggak dengarkan kita. Nah, itu artinya apa? Kita butuh untuk juga punya kemampuan berkomunikasi kepada publik. Diawali dengan memahami siapa yang akan kita ajak ngomong. Jadi, maksud baik saja, baik. Tetapi ternyata tidak cukup. Wow. Gitu, Mas. Thank you, Mas Pras. Mas Teguh, tadi pertanyaannya dari Ibu Bunda siapa ya? Ini pertanyaan yang sangat bagus banget. Bisa saya tambahkan sedikit ya, Mas Teguh. Mohon izin. Ya. Sudah hilang ini bundanya ya. Belum masuk, Mas Teguh, suaranya. Oke. So, teman-teman semuanya, terima kasih. Dari Mas Endi, Kang, ternyata. Oh, dari Mas Endi. Mas Endi Wira Pradana. Makasih, Mas Endi. Baik. Makasih pertanyaannya. Saya sudah merespon dengan baik, tapi orang yang di sebelah saya kayaknya responnya masih belum sama dengan yang saya berikan. Gimana kemudian membuat supaya ini jadi secara alamiah gitu ya, ngeresponnya itu jadi sama-sama enak. Tentu itu pesan yang disampaikan oleh perasaan Mas Endi. Dan ini juga lumrah banget, perasaan itu kita punya, terus pesannya itu harusnya kita tangkap. Jadi gimana dong supaya saya bisa membuat ini diterima dan jadi enak ini secara milieunya, secara lingkungannya jadi enak nih bareng-bareng. Teman-teman yang bisa dibilang selain kita bicara kepada orang yang berbeda, perlu dengan gaya yang berbeda. Nggak cukup niat aja tadi kata Mas Pras. Yang kedua juga yang sering diceritakan adalah yang kita respons itu bagian dari kecerdasan emosi, bukan cuma memahami, tapi juga sudah mengekspresikan apa yang kita punya. Nah, kalau kita sudah mengekspresikan apa yang kita punya, artinya kita sudah ngedisclose diri kita sudah mulai membuka diri kita, dan kita harus siap.
dengan feedback yang kita terima. Salah satunya, feedbacknya barangkali orang jadi ngerasa geleh gitu sama kita. Apaan sih lo lebay banget ngeresponnya kayak gitu. Atau orang bilang, lu bagus banget ya ngeresponnya barusan kayak gitu. It's just a feedback. Nah, berharap banget nanti Mas Pras malam Sabtu akan berbicara tentang feedback. Ya. Itu cuma feedback dari lingkungan, teman-teman semuanya. Itu feedback dari lingkungan yang perlu kita ketahui, feedback itu di dalamnya ada pesan apa juga. Nah, kalau misalkan masalah kita ngerespon, itu yang kita wajib lakukan. Tetapi bagaimana orang ngerespon kita, itu mah akan jadi sebuah kejadian. Hasilnya adalah gimana kita respon orang tersebut sama kita. Gitu ya. Jadi, orang nggak baca apa yang kita baca. Bahkan dia nggak ngelihat apa yang sekarang sedang Anda lihat. Kita sekarang lagi belajar tentang emotional intelligence. Orang nggak belajar tentang emotional intelligence. Kita nggak bisa berharap sama orang yang beda pemahamannya, bahkan beda knowledge-nya, beda cara belajarnya, supaya ngerespon sama dengan kita. Kita nggak bisa ngarepin itu terlalu tinggi. Yang bisa kita lakukan apaan? Kita perlu melakukan respon sebaik mungkin. They don't read what we read. Mereka nggak baca apa yang kita baca. Mereka nggak dengar apa yang kita dengar. Mereka mungkin belajarnya beda dengan kita. Tapi yang pasti dipelajari sama mereka adalah gimana respon kita terhadap berbagai macam kejadian. So, keep it up. Respons itu harus selalu bagus. Meskipun feedback dari orang-orang lagi nggak bagus. Tapi gimana cara kita ngerespon feedback itu yang nantinya matters. Gitu. Itu yang nantinya berimpact. Gitu Mas Teguh. Pertanyaan terakhir, guys. Luar biasa. Oke, pertanyaan tadi sebenarnya banyak banget. Tapi nanti mungkin ini bisa jadi masuk kelas ke Mas Pras dan juga Kang Arya. Oke, ini dari Abah Ifam tentang self-hypnosis. Tentang self-hypnosis itu bagaimana ya Mas Pras? Bolehkah kita menenangkan diri kita sendiri? Padahal pada saat itu ada emosi-emosi yang muncul seperti takut dan lain-lain. Padahal mungkin pada saat itu kita tidak sedang baik-baik saja gitu, tapi berusaha untuk menenangkan diri kita dengan melakukan self-hipnosis pada diri kita. Bagaimana Mas Pras? Mungkin ada tanggapan terkait dengan ini, boleh nggak? Ya, hipnosis itu adalah komunikasi dengan bawah sadar kita, dengan diri kita, sebenarnya dengan ruang dalam diri kita, itulah yang disebut dengan hipnosis. Dan semua bentuk hipnosis adalah self-hipnosis, karena kita berkomunikasi dengan diri sendiri. So, sebetulnya tadi kita sudah bicara tentang self-hipnosis juga, yaitu apa? Ketika kita merasa apapun, terima dia. Give yourself permission. Saya mengizinkan diri saya untuk merasa deg-degan nih. Tapi saya belum tahu ada apa. Terima saja dulu. Apa yang muncul dalam pikiran saya ketika, di mana sih tempatnya? Oh, di sini. Oke, kalau ini aku sentuh, apa yang muncul? Metode hipnosis, self-hipnosis itu macam-macam. Saya sudah beralih dari hipnoterapis menjadi coach, lebih banyak ke alam kesadaran. Jadi ya tinggal bertanya kepada diri saya sendiri. Oke, kalau misalnya belum ketemu juga, terima saja dulu. Terima saja dulu. Jangan kita memusuhi, gimana sih? Kenapa sih kok takut? Kan gue kan... akhirnya kita tidak akrab dengan diri sendiri, kita tidak karib dengan diri sendiri, akhirnya kita nanti sulit untuk mengatur diri sendiri. Coba kalau misalnya saya dengan Kang Hari, saking akrabnya, kan ngomong sama Kang Hari jadi mudah. Mas, haus nih, minum dong. Tapi kalau misalnya saya belum kenal dengan Kang Hari, terasing dengan Kang Hari, misalnya dengan Mas Teguh, kan saya kan nggak mungkin, bro, go, minum. Enggak, tapi saya panjang dulu ceritanya, Mas Teguh. Mohon maaf, saya kebetulan tadi datang ke sini belum minum. Kemudian kalau bisa, panjang dan melelahkan kan komunikasi. Begitu juga ketika kita terasing jauh dengan diri kita sendiri. Sulit kita diri sendiri. Kepada diri sendiri. Tapi begitu kita karib dengan diri sendiri, menerima dia, menjadikan dia sahabat, insya Allah kita lebih mudah hidup kita karena kita didampingi oleh diri kita sendiri. Yang menghambat diri kita adalah diri kita sendiri. Yang membantu diri kita adalah diri kita sendiri. Masya Allah. Itu juga mungkin ini ilmu tingkat tinggi Kang Hari. Ketika kita kenal diri kita kenal sama Tuhan kita. Begitupun juga sama ya. Ketika minta sama Tuhan kita, kalau kita udah deket, bayangin para wali itu, udah deket mintanya mungkin dengan sederhana. Bahkan sebelum minta udah datang apa yang diminta, begitu ya, Mas Bray? Luar biasa. Ya. Dan Mas Teguh,
ini jadi ada pemaknaan yang lain nih dari 100% hidup kita dari tangan kita sendiri, itu dari yang tadi. Kalau kita akrab dengan diri kita sendiri, kita jadi jauh lebih mengenali apa yang kita butuhkan gitu ya. Terus kalau kita lagi terasing sama diri kita sendiri, wah nauzubillah, itu semuanya sulit. Apa-apa yang jadi hambatan bukan datang dari orang lain. Semuanya datang dari diri sendiri. Apa-apa yang memajukan kita juga, insya Allah, itu juga datangnya juga didorongnya dari diri sendiri. Ini amazing banget. Kesadaran ini luar biasa banget. Mas Pras, terima kasih pisan untuk 1 jam 20 menitnya ya, hampir 1,5 jam membersamai kita semuanya. Teman-teman semuanya boleh dong tulis di kolom chat apa sih yang teman-teman pelajari dari 1,5 jam kita bareng. Kenapa ini penting untuk ditanyakan? Kenapa kita penting banget untuk nge-review ini? Karena kita nggak bisa mengingat semuanya, tapi apa yang setidaknya kita review sebentar, insya Allah akan menjadi pengingat kita sampai kita nanti mengaplikasikannya dan makin lama makin besar, bukan cuma jadi memori otak, tapi juga jadi memori otot. So please, 3 kata yang bisa mewakili dari webinar kita malam hari ini, apaan? Wow, oke. Okay. Terima kasih. Sahabat-sahabat semua, langsung ditulis. Kehari kita juga kehadiran dari grup Positive Vibes dan juga eksklusif webinar yang biasa kita juga helat. Hadir hari ini juga Mas Pras dan Kang Hari. Mungkin bisa disapa dan banyak bawa pasukannya. Ya, terima kasih yang Mas Pras. Ini dari teman-teman Positive Vibes ini, materi yang kemarin kan mau disampaikan lagi oleh mereka dan mudah-mudahan yang malam hari ini Mas Pras berikan juga bisa menambah kekuatan, kepercayaan diri untuk mereka menyampaikan lagi materi yang kemarin yang sudah kita berikan. Gitu. Ini akan lebih powerful kalau di apply to self first. Itu akan powerful. Pasti. Insya Allah. Teman-teman semuanya, daya gugah, daya ubah akan hebat kalau kita melakukan apa yang kita bicarakan. Jadi masih ada waktu, selalu ada waktu untuk kita mengaplikasikan apa yang kita punya ke dalam diri kita sendiri. Be honest to yourself, tuh bersahabat dengan diri. Terima kasih. Sahabat-sahabat semuanya, Mas Pras sebelum ditutup, saya akan mengundang 2 orang ya. Boleh ya Mas Pras ya? Boleh. Ya, ini teman-teman semuanya barangkali dia akan ngasih insight tentang kelas high class response yang pernah kita helat. Ya, silahkan Mas Teguh. Siap. Okay. Ini yang pertama mungkin kita beri kesempatan ini ya dari Abah Ivang yang pertama. Abah Ivang sudah bersama dengan kita juga dari awal. Bahkan salah satu pertanyaannya tadi tentang self hypnosis. Silakan Abah Ivang. Silakan. Berkenankah untuk sharing? Oke. Abah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum di ini Abah, masih di mute sepertinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, sehat, Bah? Abah ngelihat? Alhamdulillah sehat. Oke, Abah ngelihat nggak ada sesuatu yang sangat nyambung banget dari high class response yang kita pelajari dengan malam hari ini yang diberikan oleh Mas Pras, Bah? Nyambung pisan, Wada. Nyambung pisan. Nyambung di sebelah mananya, Abah? Tentang value diri, kemudian life purpose, termasuk juga taken off juga ada bagian dari situ yang kita pelajari kemarin. Kita melihat dulu, kemudian menerima segala macam. Pokoknya menyambung pisan. Masya Allah. Ada yang ingin Abah Ivang sampaikan sebagai alumni high class response kepada Mas Pras? Ternyata ilmunya itu Masya Allah banget ya, luar biasa. Monggo. Betul Mas Pras, terima kasih pisan jasa komunikasi atas ilmu yang luar biasa malam hari ini. Jadi semakin menguatkan saya tentang value diri, value keluarga, gitu. Bagaimana merespon, apalagi tadi ngelihat pas Mas Pras kasih contoh terkait dengan istri marah-marah, anak marah-marah, segala macam. Tadi saya di chat itu saya bilang begini, Abah izinkan anak-anakku kalian marah, kesal di PJ ini silahkan. Tugas saya ke Babi harus saya take off dulu, berpikir dulu, merenung dulu, kira-kira apa sih hikmah yang bisa diambil dari kejadian marah anak saya. Dan saya mempraktekannya Wadah kemarin itu, ketika pas anak saya marah-marah, dia nggak senang dengan tugas menggambarnya, saya coba terima kemarahannya, saya coba terima kesalahannya, kemudian saya ambil hikmahnya, oh mungkin hari ini dia belum saya peluk gitu. Saya peluk dia, akhirnya
setelah dipeluk, luluhlah hatinya. Dia ngomong, dia dekat sama saya, akhirnya bisa belajar bareng dengan saya gitu. Tapi kalau kemudian pas hari sebelumnya saya juga menolak gitu kemarahan dia, akhirnya yang marah dia double tuh. Dia marah, saya juga marah gitu. Akhirnya beres-beres marahnya itu. Pokoknya high class respon rekomend pisan lah untuk semua teman-teman yang belum ikut kelas itu. Termasuk akhirnya saya juga selepas ikut di kelas HCR itu, saya ngobrol sama teman-teman di sekolah, karena saya juga diamanati sebagai kepala madrasah Mas Pras di desa saya, di kecamatan saya. Saya kumpul sama teman-teman, akhirnya kita buat value, Kang Ari, kita buat value sekolah, dan kita memunculkan 3 buah kata, spiritual, cinta, dan keluarga. Dan saya dapatkan itu dari high class respon. Akhirnya ketika kegiatan yang kita laksanakan di sekolah, fokusnya ke arah sana gitu. Misalnya ketika pas zuhur kita lagi enak-enak ngobrol dengan azan, ingat kalau kita spiritual, yuk ke masjid gitu. Ketika pas ada teman-teman yang lagi sakit, yuk kita tengok, kita kan keluarga gitu. Pokoknya mah, wah luar biasa. Thank you, Abah. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Mas Pras, ini maaf ya, sebelum yang terakhir Mas Pras, maaf banget. Ini karena ada gemes aja. Tadi kata Abah, saya izinkan anak saya untuk marah. Tapi kan sebetulnya ketika pas orang lagi marah, kita tuh enaknya banyak orang yang mikir, aku tuh akan jauh lebih plong kalau aku juga bisa demonstratif marah sama dia. Jadi setara gitu, kemarahan dia itu aku keluarin juga dengan marah. Dan nggak bisa, gue pendem-pendem. Kalau gue pendem nanti jadi sakit. Itu gimana ya Mas Pras? Ya, ini tirakat-tirakat kita, proses-proses untuk menguatkan nilai diri kita, harga diri kita. Jadi, apakah kita ini beroperasi sebagai khalifah atau tidak di muka bumi ini? Sebagai manusia ini kan kita dikasih 2 fungsi. Pertama sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin, memimpin diri sendiri. Kedua sebagai hamba, servant, to serve others. Nah, sehingga ketika kita sebagai manusia, apakah saya terintimidasi oleh perilaku orang lain? Apakah saya terintimidasi oleh sedikitnya likes? Terintimidasi oleh sedikitnya followers? Terintimidasi oleh left-nya anggota grup WA? Kalau saya masih terintimidasi, ya jangan-jangan saya masih kecil. Saya ini kecil. Nah, sebagai orang besar, ya saya misalnya merujuk satu pemimpin kita, Gus Dur. Gus Dur itu melihat segala sesuatu itu udah pada frame yang tinggi, yaitu frame humor, frame bercanda dengan kehidupan, frame menertawakan penderitaan. Sehingga apa-apa itu gitu aja kok repot. Apa-apa itu ini DPR atau TK ini. Tapi kalau orang yang masih di bawah, jadi kalau ibarat kita naik gunung, orang yang sudah di atas itu tidak pernah, lu lihat mana sih? Lu lihat mana sih? Lu salah lo. Nyatanya kita sudah berada di puncak gunung. Yang ribut itu kan masih di bawah. Lu salah tuh. Harusnya lewat jalan ini. Enggak, lewat jalan ini yang benar. Lu yang salah. Yang ribut itu kita masih di bawah. Tapi kalau sudah sampai ke atas, ya lanjutannya dilanjutkan sendirilah. Luar biasa, dan mudah-mudahan krisis ini tuh semakin membawa kita semakin ke atas. So, krisis itu biarkan saja terjadi di luar diri kita, tapi di dalam diri kita semakin bersiap untuk menerima krisis itu dan mengubahnya menjadi berkah. Gitu ya. Mas Pras, ada satu lagi yang mau cerita. Silahkan Ibu Ratna ya dari Mojokerto. Ini jauh banget dan akan jadi fans beratnya Mas Pras juga ini. Ada Bu Ratna. Tapi kalau masih dikuasai sama fans, dikuasai sama like, kayaknya aduh, kelas dasar banget. Oke, Mas Bu Ratna biasanya bawa pasukan nih, Kang? Oke. Pasukan, iya pasukannya ada, insya Allah. Masya Allah, tuh Kang. Silakan Bu Ratna. Bu Ratna, pertanyaan yang sama dengan pertanyaan dari untuk Abah Ivang. Adakah sesuatu yang sekarang malam hari ini Bu Ratna dapatkan dan matching sama high class response? Monggo. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah malam ini dapat insight banyak dari Pak Pras atau Mas Pras ya? Pak Pras aja deh. Boleh. Pras dari boleh. Dari Pak Pras ilmu-ilmu baru dan ya jadi hidayah tersendiri begitu, karena sebelum-sebelumnya belum saya dapatkan. Banyak pencerahan ya, banyak catatan ini tadi. Kalau kita masih terintimidasi oleh like, oleh follower dan sebagainya, dan tidak independen dengan niat awal kita, maka sesungguhnya kita masih kecil gitu nih. Nah, ini menarik sekali jadi pengingat diri gitu, Kang Hari. Ya. Kalau harus cerita testimoni, saya sendiri insya Allah sudah ikut kelas HCR 2 kali, di batch 2 dan batch 3, Kang Hari. Dan selanjutnya masih istiqomah mengikuti kelas-kelas Kang Hari di MKFM, dimanapun. Dan tidak hanya kelas Kang Hari ya, hampir semua trainer-trainer yang materi-materinya saya prefer, insya Allah saya ikuti. Masya Allah. Yang paling mendasar adalah perjalanan kita di dunia, endingnya sebenarnya kan kita punya keinginan untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Siapakah orang-orang yang beruntung itu? Satu diantaranya adalah orang-orang yang memelihara janji dan amanahnya. Dan ternyata amanah kita selama kita tinggal di dunia itu banyak banget gitu ya. Setelah saya mengikuti kelas HCR, ya Allah amanah itu ternyata banyak banget. Walaupun saya hanya sebagai orang rumahan, sudah tidak bekerja lagi di perusahaan seperti dulu, ternyata amanah saya luar biasa. Ada sebagai ibu, ada sebagai istri, ada sebagai tetangga, dan sebagainya. Dan itu di high class respon, dikupas satu persatu, bagaimana kita bisa mendesain respon yang terbaik yang kita bisa berikan kepada orang-orang di sekitar kita yang itu amanahnya kita menjadi tanggungan kita. Yang paling menarik adalah sungguh-sungguh kita tidak bisa melakukan respon pada level yang wow sebelum kita bisa mendefinisikannya itu di atas kata-kata, pada kata-kata atau di atas kertas gitu. Jadi luar biasanya bagaimana kita mau melakukan tindakan sementara definisinya aja belum mudeng, belum paham. Jadi pemaknaannya nggak ada gitu, Kang Hari. Nah, di kelas ini kita diajarin bagaimana memberikan respon itu dari yang paling mendasar sampai yang paling tinggi, unbelievable respon, bagaimana menjadikan Allah tujuan kita, Allah lagi, Allah terus, dan apalagi Kang Hari. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu ya. Makasih. Ya. Dan kebetulan saya tipikal orang yang menikmati sekali belajar itu lewat diskusi. Makanya kelas-kelas Kang Hari yang ada mentoringnya, mau judulnya apa aja tak ambil semua deh Kang Hari gitu ya. Itu nanti sama Mas Pras itu karena sumbernya dari beliau salah satu. Boleh deh ada kelas apa lagi. Siap. Harus ada mentoringnya ya Kang Hari. Insya Karena Allah. menikmati sekali kelas belajar yang ada sesi diskusinya, ada mentornya Kang Hari, ada Pak Ading seperti itu. Kemudian ada insight-insight dari teman-teman di grup yang aktif berkontribusi. Ini luar biasa buat saya, Kang Hari. Menjaga resonansi positif, tetap stabil dalam ingatan, dalam tindakan itu, wow, mahal bener, Kang Hari. Luar biasa. Oke, itu saja. Pak Pras, terima kasih banyak. Kang Hari, terima kasih banyak. Mas Teguh, Kang Prima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya pegang handphone sambil menyimak juga Bu Ratna tadi di YouTube kayak gimana tampilannya. Baik, di YouTube ada pertanyaan dari Mbak Siti Sarah, panjang banget pertanyaannya, nggak mungkin bisa dijawab malam hari ini, tapi mudah-mudahan tadi sudah terjawab juga lewat pertanyaan teman-teman semuanya. Mas Pras, ya. Terima kasih buat malam hari ini. Emotional intelligence nggak boleh berhenti. Jadinya saya nggak kasih closing speech buat Mas Pras, tapi barangkali this is the beginning speech
untuk Mas Pras jangan mengakhiri ini sesi diakhiri begitu saja karena ini justru saatnya kita mengawali lagi belajar kita. Mas Pras, silahkan. Untuk yang terakhir, tapi bukan closing speech. Dan mudah-mudahan kita jadi semuanya bisa belajar sama Mas Pras. Ya, ini aset bangsa yang harus kita gugu dan tiru. Monggo, Mas Pras. Kita ini terus berubah. Diri kita hari ini itu tidak sama dengan diri kita setahun yang lalu. Secara fisik saja kita adalah makhluk yang baru. Karena sel-sel kita sudah berganti. Sel kulit, sel daging. Mungkin masih sisa sedikit itu sel otak dan sel hati yang regenerasinya lebih lama. Secara mental, pengetahuan, keyakinan, values, rujukan, kita selama ini juga dari hari ke hari terus berubah. Kita mengalami pengalaman yang terus berubah. Apa yang kita tahu hari ini tentang kita, belum tentu besok kita kenal tentang kita. Sementara kita butuh untuk selalu karib, akrab, memahami, mengenal diri kita sendiri. Karena ketika kita mengenal diri kita, kita kenal Tuhan kan. Artinya proses mengenali diri itu adalah proses yang kontinu, yang continuous, yang terus-menerus. Maka pastikan kita selalu dari setiap hari mengenali diri kita. Salah satunya dengan belajar, salah satunya di high class response. Terima kasih. Masya Allah, Guru Tabarakallah. Terima kasih. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih sudah hadir 253 orang sampai akhir. Di sini ada Mbak Umi, ada Bu Hena hadir, Mas Endi Wirapradana, makasih sudah hadir. Kang Prima, Mas Eko, aduh ini PhD yang sangat rendah hati, padahal permanen head damage-nya udah very permanen ya, tapi masih terus menyertai Mas Eko. Terima kasih sudah hadir, mudah-mudahan bisa bergabung di kelasnya Mas Pras nanti makin sering. Prisma, Bu Asri, dan banyak orang-orang, terima kasih. Teman-teman, sebelum saya akhiri, ucapkan terima kasih sama diri, karena kita mengizinkan malam hari ini bergabung di kelas yang amazing menurut saya. Banyak banget hal-hal yang pernah saya dengar dari Mas Pras, tapi ketika konteksnya beda, ini jadi sesuatu yang beda juga nih, pemaknaan yang beda juga buat saya. Jazakumullah khairan katsiran Mas Pras, jazakumullah khairan katsiran Hadi Firmansyah as a personal. Terima kasih banget buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Ditunggu banget di kelasnya High Class Response, insya Allah akan dibuka Ahad ini, yang batch keempat, hanya 100 seat saja. Ya, mudah-mudahan Anda masih bisa mengikutinya, teman-teman semuanya. Akan ada 30 video di dalamnya, akan ada tools yang banyak, akan ada 3 training sessions juga, eksklusif grup, karena tadi kata Bu Ratna betul banget, kita akan ada mentoring setelah itu, sahabat-sahabat semuanya. So, di sini kelasnya masih 29 Agustus ya, nanti tanggal 6 September batch 4, insya Allah akan dibuka. Nanti silahkan Anda daftar di highperforma.co.id/high class response. Silahkan daftar di situ, atau barangkali Anda bisa daftar lewat teman-teman Anda di sini. Kalau investasinya biasanya 975, hari ini cuma 486.000 saja. Hanya 486.000, yang mudah-mudahan konsep leadership inside out itu bisa teraplikasi di dalam in action everyday lewat high class response. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya teman-teman semuanya. Mas Pras, makasih. Mbak Uti sudah menemani Mas Pras dengan kopi manisnya, dengan senyum manisnya, luar biasa. Padahal pasti challenge Mbak Uti gede banget sebagai ekonom, tapi menemani suami dengan bahagia itu membahagiakan suaminya dan akhirnya membahagiakan orang-orang yang menyimak pembelajaran dari suaminya. Jazakumullah khairan katsiran. Teman-teman, terima kasih banget sudah hadir pada malam hari ini. Hatur nuhun. Sampai jumpa lagi Mas Teguh. Terima kasih sudah menemani di belakang layar. Sama-sama. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang di High Class Response Jam Session, guys. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih, silakan mau bersapa. Terima kasih, Mas Pras. Semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mas Teguh. Biasa, Masya Allah. Bang Ivan. Atur nuhun wada, Mas Pras. Jazakallah. Sami-sami, Abah. Turun semua. Abah, bulan Oktober, Bah. Siapa ya, ada Ayah Eri tuh.
Oh, Kelasnya bulan Mas Pras Oktober bulan tuh. Oktober katanya. Leadership Inside Langsung. Out. Mas bulan Teguh, Oktober. Siapa nih? Mas Bunda Teguh, Ratna. Iya, Bunda Ratna gimana? udah cekrek belum? Udah apa? dicekrek belum? Udah dicekrek belum? Oh, foto. Kang Prima bisa bantu nggak nih foto? Bu Ratna mau dicekrek katanya. Mas Prasnya udah pergi. Iya, ya, siap. Boleh deh yang di sini dicekrek deh, yang tersisa ya. Kita cekrek dulu. Masya Allah, Bu Ratna nih. Detail banget. Aduh, mohon maaf. Ya, kita akan dicekrek. Silahkan semuanya bergaya dulu. Boleh kasih Seriusan senyuman yang... dicekrek? Cekrek ya mungkin yang buka video aja kali ya. Yang kesempatan buka Iya. video kita dahulukan dulu. Yang belum kesempatan ya nanti. Ada yang lihat. belum disebutin ini man behind the gun ini selain Mas Teddy ada Mas Edu ini yang bantuin. Thank you banget. Betul, Bu Edu, betul, makasih. betul. Bu Endang Hatma Malam hari terima ini kasih kita dibantu. sudah hadir. Kang Eri, Bu Evi Nurus, Pak Syahril M Nurdin dengan kararasep gitu anaknya ya, ganteng luar biasa. Senyumannya manis-manis semuanya. Oke, silakan foto. Bu Adila. Bu Adriani nggak apa-apa nggak difoto, berkah doanya udah nyambung. Ada Bu Adila, Gu? Aduh, Bu Adriani. Iya, ada Bu Adila. Di mana beliau berada ya? Di layar berapa Bu Adila berada? Tolong suaranya dibuka. Udah Fauzi. Ada Dr. Nilam, Dr. Nilam juga hadir. Ada berapa dokter berarti hari ini, Kang? Ada Dr. Nilam, ada Dr. Eko. Banyak dokter-dokter. Alhamdulillah. Masya Allah. Mas Cecep Sarifudin, makasih. Siap saya. Siapa Ada Kang? salam dari Pak Angki. Pak Angki, Kang. Masya Allah. Ini yang berbicara siapa? Bu Endang ya? Bu Endang Hatma. Oh iya, Pak Angki. Polban, ya? Pak Angki Polban, Bu. Masya Allah. Salam balik ya. Buat Pak Angki, luar biasa. Iya, kangen ini ke Polban ya. Salam Bu dari kami Bu untuk Pak Angki. Bu Endang, nanti kalau saya nanti ngisi di Polban, ada orang teknik yang keren banget, Bu. Dari Malang. Cocok lah itu ngisi di Polban mah. Luar biasa. Mas Eko Andi Suryo namanya. Luar biasa. Atur nuhun. Bu Irdaningsih, terima kasih sudah hadir kembali. Siapa lagi? Mas Fajar Kurniawan tuh. Kang Hari ada Mbak Friska dari Madiun. Ingat nggak ya Kang Hari? Nggak tahu nih masih ada nggak Mbak Friska? Mbak Friska. Terima kasih. Friska. Oh masih ada? Mbak, saya ada. Mbak Bu Evi Nurul Sorihin, hati-hati lagi di motor. Masya Allah di motor begini. Canggih luar biasa. Hati-hati ya. Lihat ke jalan, oke? Bu Evi. Pastikan yang di depan itu bisa dicium tangannya. Soalnya banyak tuh ketika turun dari Gojek di zaman krisis ini, pas turun dari Gojek, cium tangannya. Padahal yang Gojekin itu beneran. Oh iya.